Kembali lagi dalam Road to Festiar, kantor perwakilan Bank Indonesia Jember 2021. Tepuk tangan boleh dong? Oke. Luar biasa, Anda masih semangat tentu saja. Saking semangatnya. Iya. Baik. Kan memang apalagi yang harus kita lakukan selain semangat dan juga optimis. Betul. Karena ini merupakan sebuah momen, sebuah event yang bisa menunjukkan Anda jalan menuju kesuksesan yang berkah dan halal. Betul, karena proses untuk menuju sesuatu yang baik itu memang harus melalui langkah-langkah yang mungkin untuk beberapa orang gak nyaman katakanlah. Betul. Jadi memang harus memperbanyak ilmu dulu, memperbanyak referensi. Kemudian nanti kalau misalkan sudah terkumpul menjadi satu, maka akan menjadi kebulatan tekad dan akan mengantarkan Anda untuk benar-benar menjadi pelaku ekonomi syariah. Anda super sekali ya. Kayaknya kita juga perlu untuk benar-benar menjadi pengusahanya. Ya, dan masih bersama kami berdua, saya Angga Diwan. Dan saya Devi Fitra akan memandu Anda untuk sesi kali ini. Karena seperti yang dijanjikan, setelah ada webinar di sesi yang pertama, kali ini kita punya apa enggak? Kita punya talk show kali ini bersama dengan seorang artis. Oke, itu yang merambah, narasumbernya Oke. yang merambah ke dunia bisnis dan juga sukses. Bisnisnya itu syariah dan halal. Itu dia. Oke, memang kalau kita lihat artis-artis sekarang juga sudah membuka wawasan kita juga. Betul. Karena walaupun apapun seperti entertainer, ternyata mereka juga merambah bisnis karena apa? Menjanjikan sekali untuk masa depan. Nah. Dan ini adalah inspirasi untuk kita. Tentu saja apa yang akan kita saksikan sesaat lagi bisa menjadi role model, bisa menjadi contoh untuk kita juga bisa meraih sukses. Karena kita akan segera menyaksikan talk show yang bertajuk Sukses dan Berkah Berbisnis Halal. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu ya. Kita harus tetap semangat meskipun siang hari. Mungkin ada beberapa dari Anda yang ngantuk begitu ya. Kalau ngantuk jangan lupa bisa menikmati kopi dari Jember. Oh banyak. Jadi tinggal pilih saja. Rasanya nggak kalah dari kopi-kopi yang ada di wilayah-wilayah yang ada di luar negeri. Rasanya otentik dari Jember ya. Punya ciri khas tersendiri. Coba deh kalau nggak percaya. Produk UMKM-nya sudah tersebar di mana-mana. Tinggal Anda googling dan selalu upayakan pilih produk-produk lokal. Karena itu adalah upaya bersama untuk meningkatkan perekonomian kita. Betul sekali. Dan sepertinya para partisipan sudah tidak sabar untuk segera berjumpa dengan narasumber kita berikutnya. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan moderator kita yang luar biasa. Oke, tapi selain sebelumnya cantik, pintar juga, begitu ya. Tapi kita harus sabar dulu karena ada sesuatu. Karena ada sesuatu, sebelumnya kita akan simak video terlebih dahulu. Dan kita akan simak videonya, ini dia untuk Anda. Baik, kembali lagi dalam Road to Festiar, Festival Ekonomi Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember 2021. Betul sekali dan masih bersama kami berdua, Angga Diwan dan juga Devi Fitra. Selanjutnya kita akan menyapa moderator kita yang sudah saya sebutkan tadi, cantik, punya karir yang bagus, wawasannya luas, tegas.
Tatak satset wat. Mudah-mudahan kenal dia dengan istilah itu. Oke, Iya, kita langsung sapa mudah-mudahan seperti ya. ini. Baik, kita akan langsung sapa moderator kita. Siapakah dia? Halo, selamat siang Maria Assegaf. Selamat. Selamat siang Maria. Selamat siang Maria Assegaf. Tapi suaranya belum kedengeran. Mungkin Oke, baik. mikrofonnya. Sembari menunggu jawaban, kita akan Oke. sampaikan ya bahwa Maria Assegaf Halo, ini selamat merupakan... siang. Assalamualaikum. Oh ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Maria. Iya, alhamdulillah sehat. Kalau tadi ditanya what paham atau enggak, jawabannya paham. Karena saya lahir di Batu Malang, Kak. Oh, ternyata kita satu Aha. satu asal lah dari Jawa Timur. Satu Dari daerah Jawa lah ya. Timur juga. Berarti tahu ya apa yang saya sampaikan tadi satset wat itu ya? Lo paham, satset, what gesit lah ya gitu ya. Ya benar sekali. Dan kita informasikan terlebih dahulu bahwa Maria Assegaf ini merupakan reporter dan juga presenter di TV One. Saat ini memegang 2 program sekaligus, yaitu Apa Kabar Indonesia Pagi Oke. dan Catatan Demokrasi. Dan- Mungkin Maria boleh sapa kita dengan ala-ala reporter begitu? Waduh, harus seperti itu ya. Pengen banget dan ngerasain. Selamat siang, apa kabar Anda pemirsa hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan luar biasa gitu. Amin. Beda ya memang ya, Baik. keren banget. Baik, dan Maria nantinya akan memandu talk show untuk sesi yang kedua. Jadi karena banyak yang sudah tidak sabar, langsung aja kayaknya Angga. Ya ini dia talk show bersama dengan Maria Assegaf dengan tema sukses dan berkah berbisnis halal. Silakan Maria. Iya, terima kasih Kak. Nah, perkenalkan saya, kalau tadi sudah diperkenalkan sedikit ya, tapi tak kenal maka tak sayang. Jadi saya juga mau memperkenalkan diri. Saya adalah Maria Assegaf yang akan memandu jalannya talk show pada siang hari ini. Betul, saat ini saya mengabdi di salah satu TV nasional, yaitu di TV One. Mungkin kalau ada yang pernah melihat di TV One, salam kenal semuanya. Nah, kalau dilihat sih selama karir jurnalistik ini saya sudah paling tidak 8 tahun ke belakang menjadi jurnalis dan saat ini mengabdi di salah satu TV nasional. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan Assalamualaikum, selamat siang untuk semuanya, terutama yang terhormat para pejabat Bank Indonesia, perwakilan Jember, Jawa Timur. Mohon izin Maria, suaranya sepertinya ke unmute. Halo, aduh. Ma? Ini Oke, ya mantap. adalah salah satu 2 kendala yang biasa terjadi selama virtual meeting begitu ya. Nah, ini salah satu kendala, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita semua tetap semangat. Saya ulangi lagi, perkenalkan saya Maria Assegaf yang akan memandu Jawa Dia Talk Show pada siang hari ini. Kalau tadi sudah dikenalkan saya oleh kakak-kakak MC yang luar biasa, jadi sekarang mungkin udah sayang ya, karena kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, langsung saja saya Maria Assegaf ingin memberikan ucapan selamat terlebih dahulu kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga masih tetap semangat, karena kalau dipikir-pikir jam-jam segini ini adalah jam-jam waktunya ngantuk setelah makan siang kan. Tapi terima kasih atas waktunya luar biasa pada siang hari ini. Meskipun acara kali ini, talk show kali ini harus digelar secara virtual karena kita tahu kita masih berada di pandemi COVID-19 dan sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu pada masa PPKM di sejumlah wilayah termasuk juga di Jawa Timur. Tapi harapannya adalah kita semua tetap semangat untuk dapat membangun dan mengawal negeri di tengah pandemi. Apalagi dengan sebuah acara yang luar biasa ini, yang bisa memberikan gambaran kondisi dan perkembangan ekonomi maupun keuangan syariah kepada Anda semua. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya, disrupsi dan juga perubahan ini bisa datang dari mana saja. Tidak bisa diduga juga. Tapi kalau berbicara mengenai pandemi, saya tidak setuju kalau ada yang berbicara pandemi ini adalah hambatan. Bukan, pandemi ini tidak akan menghentikan langkah kita, karena pandemi ini justru yang menjadi pelecut kita untuk dapat berlari lebih cepat dan juga melompat lebih tinggi. Salah satunya dengan apa? Salah satunya adalah dengan talk show kita pada siang hari ini, yaitu sukses dan berkah berbisnis halal. Pentingnya apa sih? Karena kalau dipikir-pikir, sebenarnya kalau kita juga melihat berbagai riset begitu ya, berbisnis halal ini
termasuk juga dalam ekonomi dan keuangan syariah ini terbukti selama pandemi COVID-19, di mana pada tahun 2020 ini kontraksi ekonomi syariah maupun bisnis halal chain ini dalam kerangka halal value chain adalah sebesar 1,72%. Artinya apa? Artinya bahkan ini lebih baik daripada kontraksi nasional yang minus 2,7%. Nah, mengapa kemudian harus berbisnis halal sih? Apa saja ya jenis-jenis usahanya begitu kan yang dianjurkan Islam dan halal agar kita juga bisa menuai berkah. Nah, kalau berbicara mengenai ini mungkin yang terbersit di benak Bapak Ibu semua, kakak adik sekalian adalah makanan begitu ya. Padahal berbisnis halal itu banyak sekali jenisnya, tidak hanya makanan, tapi juga bisa lifestyle, kemudian juga bisa hiburan, rekreasi. Nah, kalau sudah mengerti mengenai hal-hal ini, yang kemudian menjadi pertanyaan besar di benak kita semua tentunya, ini kan masih dalam masa pandemi. Dorongan apa ya yang bisa menyebabkan UMKM kita, terutama bisnis halal ini bisa bertahan di tengah pandemi? Atau mungkin pertanyaannya seperti ini, bagaimana ya cara pelaku UMKM ini bisa memulai usaha mereka padahal hambatannya banyak sekali selama pandemi? Atau mungkin juga pertanyaan semacam ini, tantangan apa saja dalam perkembangan usaha di tengah pandemi COVID-19, terutama dalam hal bisnis halal? Nah, yang perlu dibangun dalam berbisnis halal adalah tentunya fondasi. Nah, fondasi bisnis berkah ini yang nanti akan kita sampaikan kepada kakak adik semuanya, rekan-rekan semuanya, yang akan tentunya dijawab oleh narasumber saya. Karena bukan saya yang menguasai mengenai hal ini, kita sama-sama akan belajar menggali informasi mengenai fondasi bisnis berkah ini. Tapi sebelum saya mengenalkan siapa narasumber kita yang akan menjawab mengenai fondasi bisnis berkah, terutama berbisnis halal ini, saya mau berpantun dulu untuk teman-teman semuanya. Nah, pantunnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Urusan berhitung, saya jagonya. Tanpa maksud berlama-lama, langsung saja kita mulai diskusinya. Nah, saya ingin mengenalkan narasumber saya yang bisa menjawab semua pertanyaan besar tadi yang tentunya sudah ditunggu-tunggu. Ini adalah Kak Jaya Setiabudi. Mungkin sudah tak asing lagi karena Kak Jaya Setiabudi ini merupakan CEO dari PT Yuk Bisnis Indonesia yang bahkan sudah memulai bisnisnya sejak tahun 98. Visinya luar biasa, menciptakan perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Kalau dilihat sudah banyak ya berbagai prestasinya, founder Entrepreneur Camp, Young Entrepreneur Academy, Yuk Bisnis juga, dan bahkan juga sudah menerbitkan beberapa buku. Sudah tidak sabar ya, langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syarifah, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Kak, sehat hari ini? Kabarnya siang hari ini? Masya Allah, sehat. Alhamdulillah. Karena kalau sekarang ditanya sehat itu adalah harta yang paling berharga gitu ya. Betul, betul. Itu rezeki itu. Rezeki, salah satu rezeki yang mungkin tidak disadari oleh kita semua. Nah, ya. Saat ini sudah mungkin tidak sabar lagi para peserta kita untuk mendengar berbagai penjelasan dari Kak Jaya Setiabudi. Tadi pertanyaan-pertanyaan besarnya sudah sempat saya sebutkan, tapi mungkin Kak Jaya memiliki berbagai materi lagi yang lebih mendalam mengenai bisnis halal ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak Jaya, silahkan. Sebelumnya suara saya jelas nggak, Syarifah? Jelas, mantap, mulus, mantul. Pokoknya mantap betul, Kak Jaya. Oke, siap. Saya mulai ya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Waktu saya 30 menit. Ini sebetulnya 3 hari juga tidak cukup untuk dibahas, tapi saya akan memulai. Nah, buku ini sebetulnya ini adalah judul buku yang sedang saya selesaikan, yang insya Allah tahun ini atau akhir tahun ini akan saya terbitkan segera, mudah-mudahan ya. Nah, judulnya Fondasi Bisnis Berkah. Mungkin kalau bahasa Indonesia tepatnya pakainya PO ya, pondasi. Cuman nanti kalau saya pakai P, nanti dikiranya PBB. Nah, sudah saya buat aja fondasi. Ini sebetulnya bentuk tidak baku dari pondasi. Oke, lanjut. Nah, kalau kita bicara masalah bisnis berkah, itu lawanannya tuh apa sih sekarang ini? Sebetulnya paling populer saat ini kita mengenal yang disebut namanya kapitalisme atau kapitalisme. Nah, kapitalisme itu sendiri apa? Kalau saya ngomong terlalu panjang banget, nanti videonya bisa ditonton di YouTube saya, Jaya Setiabudi. Tapi saya akan berbicara tentang singkatnya aja. Kapitalisme itu kan yang sering kita
didoktrinkan pada saat kita sekolah, makanya ini bahaya banget yang perlu diganti kurikulumnya, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, tambahan lagi nih, dan bayar selama-lamanya. Amin. Seperti itu adalah prinsip-prinsip dari kapitalisme. Nah, kapitalisme itu punya 4 fondasi, atau kan kita kebalikannya fondasi bis berkah, fondasi kapitalisme. Ada 4 fondasi. Fondasinya itu apa? Yang pertama adalah keserakahan, yang kedua adalah materialisme. Keserakahan itu apa sih? Macam-macam sih sebetulnya. Intinya ingin mendapatkan terus lebih banyak, termasuk juga bisa jadi mungkin keserakahan investasi properti. Nah, kemudian materialisme itu apa? Materialisme itu adalah paham yang menganggap bahwa seseorang sukses itu dinilai dari materi atau kepemilikan yang dimilikinya. Konsumerisme berlebih itu apa? Pemborosan pada saat kita mungkin membeli baju, kita membeli makanan yang mubadir, yang banyak kita mungkin terbuang, ataupun juga melebihi kapasitas kita makan yang sehat. Itu juga termasuk dalam konsumerisme yang menjadi fondasi kapitalisme. Hal ini semuanya nanti akan merusak yang disebut namanya ekosistem. Contohnya ya, kalau kita bicara masalah keserakahan investasi properti, ada 11 juta orang di Indonesia itu yang tidak memiliki properti. Ini maksudnya orang ini 11 juta pasangan lah ya, atau sudah menikah dan tidak memiliki properti sendiri. Sementara kita ini sekarang masih berlomba-lomba untuk invest sana, invest ini. Harus hati-hati loh. Ini termasuk bisa jadi adalah masuknya paham kapitalisme. Mungkin kita di-create dengan yang disebut namanya fear atau ketakutan. Ketakutan akan masa tua kita yang tidak punya penghasilan pasif income seperti itu segala. Itu yang menciptakan akhirnya keserakahan investasi properti. Termasuk juga mungkin ketakutan nanti anak cucu kita tidak mendapatkan warisan atau tidak bisa hidup, padahal sebenarnya memberi kehidupan adalah Allah. Ini penting sekali. Bicara masalah konsumerisme ya, kenapa kok bisa dikatakan konsumerisme pun juga itu termasuk dalam kategori kapitalis? Iya, karena kan saat ini kita mungkin terprovokasi oleh budaya-budaya seperti kayak fast fashion yang memprovokasi kita, yo ini hari ini ada baru lagi beli. Bukan masalah Anda punya duit, nggak punya duit. Masalahnya adalah limbahnya itu loh. Masalahnya adalah penciptaan demand itu yang nanti menciptakan demand terhadap bahan baku. Contohnya kapas. Demand terhadap bahan baku kapas itu membuat penebangan lahan-lahan yang nantinya juga dipercepat oleh pupuk-pupuk anorganik dan juga pestisida anorganik yang itu nanti akan merusak mikroba atau merusak ekosistem yang ada. Nah, konsep ini sebetulnya sangat bertentangan banget yang disebut namanya rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, kalau tiga-tiganya ini dilaksanakan, biasanya orang itu akan melakukan manipulasi atau yang kita sering sebut dengan namanya orang-orang oportunis. Nah, inilah fondasi kapitalisme. Kalau ditanya satu kata yang akan meruntuhkan fondasi kapitalisme itu sebenarnya apa sih? Kalau saya memilih ini, ketulusan. Setelah saya research, saya analisis, ketulusan orang yang tulus, dia tidak akan serakah. Orang yang tulus, dia tidak akan oportunis. Orang yang tulus, dia tidak didrive makna suksesnya oleh materi. Satu hal itu aja. Tapi sayangnya ketulusan ini adalah menjadi komoditas yang langka saat ini, yang patut dilestarikan. Nah, sekarang saya masuk. Kalau lawannya dari kapitalisme fondasinya yang 4 tadi itu, saya juga membuat meramu lah, saya tidak mengatakan saya menciptakan atau membuat, tidak. Ini karena ini semuanya sebetulnya sudah bisa dikatakan menjadi anggukan universal di semua agama pada dasarnya. Tapi manusia itu sendiri pada dasarnya sekarang menjauh dari agama dan melakukan pembenaran nurani yang untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Oke, yang pertama, fondasi dari bisnis berkah itu sendiri adalah makna sukses. Mengetahui atau merumuskan makna sukses yang sejati itu apa. Selama ini kita sering mengatakan mungkin atau sering mendengar, aku ingin sukses seperti dia. Nah, kalau kita melihat gambar yang sebelah kanan ini, sukses seperti dia. Dia yang mana yang dimaksud? Apanya? Gantengnya? Kalau ganteng susah. Itu kan sudah bawaan orok. Apanya? Pakaiannya. Apanya lagi? Mobilnya yang apa itu? Lamborghini atau Ferrari, Lamborghini ya, saya tidak mengamati benar-benar, ya intinya mobil sport, kemudian kepemilikan harta, properti yang besar.
kepopuleran juga mungkin iya. Apakah itu yang kita katakan sukses? Kalau emang seperti itu yang dikatakan sukses, apakah dia atau beliau yang kuli bangunan tidak bisa disebut sebagai seorang yang sukses? Belum tentu. Bisa jadi mungkin dibalik kesuksesan si pengusaha yang tadi, mungkin ya, mungkin juga iya, mungkin juga tidak. Mungkin ada korban-korban di belakang, atau ada partner-partner yang disikut, ada mungkin investasi-investasi bodong yang dilakukan, bisa jadi seperti itu. Nah, apakah yang seperti ini tidak bisa disebut sukses? Mungkin bisa jadi si buruh bangunan ini pulang dari kerja kasarnya dengan keringat berpeluh, menetes di tubuhnya. Dia membeli gorengan dengan berharap untuk membawakan anak dan istrinya yang tercinta. Dan pada saat dia pulang, dia mengetuk pintu, Assalamualaikum, disambut, ditunggu oleh anak istrinya, dipeluk oleh anaknya dengan penuh cinta. Bisa jadi juga mungkin tadi pengusaha yang disebut sukses tadi itu. Mungkin juga, mungkin dia, mungkin tidak. Dia dalam kondisi tidak harmonis keluarganya. Mungkin sudah bercerai bolak-balik. Apakah bisa disebut sebagai seorang yang sukses? Mungkin ya, mungkin tidak. Dalam artian bisa jadi juga mungkin. Tapi kan kalau memberikan contoh, jangan yang ekstrim. Bisa jadi kan kita mengidolakan pengusaha yang sukses tadi itu juga dia yang soleh juga atau solehah. Ya bisa juga. Tapi sebetulnya yang Anda bidik itu kayanya atau solehahnya. Kan begitu. Ini yang harus menjadi esensi. Apakah kalau yang seperti ini, ya dalam artian buruh bangunan, dia soleh, dia dicintai oleh keluarganya, dia harmonis, dia tidak bisa disebut sebagai seorang sukses. Harus hati-hati. Pertanyaan saya lanjutkan lagi. Nah, apakah guru ngaji di pelosok yang mengajar ngaji mungkin dengan sukarela, mungkin dibayar dengan pisang, dengan nanas, dengan beras, nggak bisa disebut sebagai seorang yang sukses juga? Hati-hati. Kalau kita mengatakan bahwa, oh ya enggak, tetap tadi mas yang sukses tadi itu yang kaya, kita jangan-jangan sudah masuk ke dalam faham yang disebut materialisme. Kita mengukur seseorang itu atau tolak ukur kesuksesan seorang itu dari materinya, dari kepemilikannya, dari harta bendanya, bukan dari kesolehannya. Ada yang sering mengatakan seperti gini, kita harus kaya atau aku harus kaya agar bisa bantu banyak orang. Yang saya temui, kebanyakan orang yang berbicara seperti ini, terutama pada saat masih miskin atau masih climbing kaya, biasanya orang ini pasti sudah lupa bahwa sosok yang dia katakan dulu sebagai simbol kaya, soleh, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu adalah sosok yang dia inginkan. Ya, kaya sekali. Wah, sahabat-sahabat Rasulullah kaya. Tapi harus tahu loh, sosok Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, beliau ini menyumbangkan 2/3 dari harta kekayaannya. Bahkan pada saat perang, 90% bisa disumbangkan. Nah, apakah orang yang tadi ngerol model Abdurrahman bin Auf itu benar-benar melakukan seperti itu pada saat sudah kaya? Belum tentu. Boro-boro mungkin 10% aja tidak. Nah, sibuk apa? Beli Lamborghini-nya tadi itu. Nah, ini hati-hati sekali. Jangan kita membiarkan orang lain itu membentuk makna sukses kita. Karena kita sendiri atau agama kita yang mengetahui atau yang pantas membentuk makna sukses jati kita. Orang yang sukses itu adalah orang yang merdeka dari penilaian orang lain. Sekarang ini adalah generasi layar 5,5 inch, 6 inch. Ibaratnya orang sukses itu bisa dikatakan dibentuk oleh like, share sama komennya. Hati-hati, jangan-jangan itu adalah sukses yang semu. Sukses yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai buih di lautan yang terombang-ambing. Bukankah kita sering mengatakan atau menyebut hadis ini sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama? Tapi apakah kita mengimani? Apa kita melaksanakan? Itu menjadi tanda tanya. Yang kedua, fondasi bisnis berkah yang kedua adalah angka cukup. Mengetahui angka cukup kita. Kalau kita berbicara masalah angka cukup, saya mengacu pada kebutuhan hidup layak atau standar kebutuhan hidup layak yang sudah tercantum dalam
keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang ada namanya makanan atau sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan seterusnya. Ya, dan ini ada 11 item untuk makanan minuman saja. Sandang bahkan 13 item. Kalau saya baca itu di masalah sandang aja itu celana itu bisa 6/12, artinya beli 6 setel untuk 12 bulan. Wah, itu udah melebihi cukup sebetulnya, karena saya sendiri belum tentu ganti atau membeli dalam 1 tahun mungkin 2 kali, belum tentu. Kalau nggak dibutuhkan, ya nggak beli juga. Apalagi pada saat WFH, jarang roadshow, sudah jarang beli. Kenapa? Karena di rumah sarungan doang atau celana pendekan aja. Nah, bicara masalah rumah itu bisa jadi beli, bisa jadi juga mungkin tidak harus beli, mungkin kontrak. Tidak menjadi masalah juga. Toh tujuannya apa? Bukankah kita di dunia ini kita sedang kontrak? Dan seterusnya, ini sudah dirumuskan yang menjadi rumusan upah minimum regional. Nah, jadi pertanyaan lagi biasanya, tapi Mas, kan kita harus ngasih uang saku ke orang tua, tabungan pernikahan bagaimana? Cicilan rumahnya nanti bagaimana? Cicilan kendaraan, cicilan hutang, tabungan haji. Terakhir itu biasa dipakai buat alasan tabungan haji. Ya, kalau saya teringat kata-katanya Gus Bahak, sebetulnya orang itu mau punya gaji 3 juta pun aja itu bisa nabung untuk haji. Masalahnya dia mau nabung atau tidak mau nabungnya saja, kan begitu. Itu yang dikatakan seperti itu. Jadi bukan masalah penghasilan kita besar atau tidak besarnya, kita gaya hidupnya dan kita niatan kita untuk menabung itu ada nggak untuk haji. Itu masalah di situ. Saya ngomong ini pukulan buat saya. Di zaman saat sebelum pandemi dulu, saya ditawarin oleh partner saya bahkan, Mas, aku daftarin haji. Nah, dulu malah pas ada duit dan ada kesempatan untuk berhaji, malah tidak mau. Sekarang berhaji sudah menjadi impian yang kita nggak tahu kapan akan dibuka lagi. Mudah-mudahan tahun depan. Nah, bagaimana dengan pendidikan anak, Mas? Anak kan sekarang kan tuntutan pendidikannya tinggi-tinggi. Anakku itu harus sekolah international school. Haruskah international school? Apa tujuan dari pendidikan yang esensi secara syariah sendiri? Bukankah secara syariah kita tujuannya itu untuk mengenalkan anak pada Tuhannya? Atau istilahnya ilmu yang paling penting adalah ilmu agama. Tentang tauhid, tentang fikih, ya, tentang akhlak, tentang adab. Bukankah itu yang seharusnya? Tapi sekarang menceng. Bahkan seolah-olah namanya adab atau akhlak itu nomor 2. Yang penting anaknya itu bisa speak English. Ya, padahal di Indonesia, di Indonesia speak English ini juga jadi satu tanda tanya yang besar juga. Tujuannya buat apa? Kalau memang tujuannya nanti supaya bisa perdagangan internasional, itu is okay saja. Tapi kalau tujuannya kembali lagi, mencari penilaian orang lain tentang makna sukses itu, jadi satu tanda tanya. Jangan-jangan kita ini orang-orang yang dangkal, yang mengejar suatu makna sukses yang semu. Nah, kalau kita bicara masalah pendidikan, kembali lagi, apakah pendidikan itu harus yang mahal? Belum tentu juga. Bahkan saya sendiri melakukan hal itu. Saya mempraktekkan pendidikan-pendidikan yang tidak harus mahal dan tidak komersial. Tapi yang penting apa? Tujuannya adalah akhlak lebih dahulu. Kita sering mendengar bicara masalah outfit ini sebagai suatu tolak ukur juga kesuksesan seseorang. Ya, berapa harga outfit lo? Nah, itu kata-kata yang sangat populer dan sangat bangga sekali orang itu bisa menyebutkan dari ujung kaki ke kepalanya dia senilai satu mobil Fortuner, katanya seperti itu. Ini harus hati-hati nih, jangan-jangan ini adalah tanda-tanda akhir zaman yang diramalkan Rasulullah sudah dekat sekali ini ya. Bukan diramalkan, dinubuahkan ya, kepastian itu ya. Nah, yang cinta dunia dan takut mati ini penyakit wahan ya. Nah, ini harus hati-hati. Jangan-jangan ini sudah menjangkit di anak-anak kita dan kita adalah stakeholder yang memanjakan anak-anak kita itu. Kenapa kita memanjakan anak kita? Biasanya dulu dikarenakan kita itu susah. Terus sekarang kita tidak ingin anak kita susah. Biasanya seperti itu. Tapi saya kembali lagi kepada didikan orang tua saya. Saya suatu saat pada saat masih SMP saya tanya kepada orang tua saya begini, Pak, sepatuku rusak Pak, mau minta sepatu baru, saya bilang begitu. Saya tanya, Yusuf sana beli ke Bata. Bata, zaman dulu tuh Bata itu kan sepatu yang murah kuat begitu kan. Nah terus saya bilang, Pak boleh nggak beli sepatu Nike? Nah kenapa? Kok harus Nike? Yang modelnya bagus Pak. Saya bilang gitu dan juga mereknya ngetop. Nah kenapa harus mereknya harus seperti itu? Harus Nike? Ya gengsi juga sih, saya bilang begitu kan, agak malu-malu kan. Terus saya bilang apa?
gengsimu bukan di sini atau di kaki, tapi di sini dan di sini. Itu yang ayah saya katakan. Gengsimu bukan di otak, bukan di kaki, tapi gengsimu di otak dan di hatimu. Artinya apa? Kita punya kecerdasan, kita punya kemampuan berpikir, prestasi, dan juga di hati kita, adab kita, akhlak kita, bukan di kaki kita. Itu yang ayah saya mengatakan. Dan akhirnya belilah bata lagi. Nah, saat anak saya pun juga meminta saya, Pak, minta sepatu Nike. Ya itu saya nggak ngerti kenapa Nike menjadi sangat populer ya untuk anak-anak kecil. Nah, saya tanya, kenapa harus Nike gitu loh. Tapi karena dia bisa berargumentasi dan saya mencoba solnya mungkin lebih lembut untuk futsal pada saat itu, ya saya kasih. Tapi kalau hanya untuk sekedar merek, saya tidak mau. Ya, nah ini yang dikatakan sama ayah saya, dan ayah saya adalah simbol dari kesederhanaan itu. Nah, ini yang seringkali terjadi di generasi yang milenial sekarang ini, itu karena dulu generasi kolonial, itu bapaknya susah. Terus bapaknya ngomong begini nih, papamu dulu susah, papa nggak kepingin kamu susah. Terus apa yang dilakukan? Mereka memanjakan anak-anaknya. Dan jadilah generasi-generasi yang seperti sekarang ini, yang saya sering sebut namanya generasi Mobile Legend. Dimanjakan dengan segala macam fasilitas, tidak dididik akhlaknya, tidak dididik adabnya. Mereka di depan gadget terus, ya. Dan juga mungkin dimanjakan dengan kemudahan-kemudahan sehingga tidak punya kekuatan. Nah, apakah saya melakukan itu kepada anak saya? Insya Allah saya tidak. Yang saya lakukan apa? Seperti apa yang dilakukan oleh ayah saya. Nah, dulu papamu itu susah. Kamu juga harus belajar susah. Ya karena apa? Karena susahmu itu yang akan memberimu kekuatan. Ini anak saya pada saat usia 14 tahun. Ya, saya titipkan oleh seorang ustadz yang punya usaha pisang Mesir, dan ya udah disuruh jualan di puncak, ya jualan sana, saya bilang gitu. Nah, kenapa jadi pengusaha kalau angka cukupnya sudah terpenuhi? Sederhana saja. Untuk yang pertama mendapatkan angka cukup kita, terus kemudian atau sembari kita membantu orang lain untuk mendapatkan angka cukupnya. Pada dasarnya tidak perlu menjadi kaya duluan atau menunggu kaya untuk kita bersedekah atau membantu atau bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Bisa juga kita memberikan sedekah itu dalam bentuk informasi. Tidak usah harus semuanya dalam bentuk duit, tidak harus. Bahkan memberikan sedekah dalam bentuk duit, sering kita mendengar istilahnya memberikan ikan, bukan mengajarkan orang itu untuk mengail. Guru saya mengatakan, sukses bagiku bisa makan sepiring nasi hari ini. Kalau kita mengecilkan angka cukup kita, maka akan keluar angka syukur kita. Kalau kita membesarkan angka cukup kita nggak pernah keluar angka syukur kita. Makanya, kalau kita bicara masalah makna sukses kita adalah husnul khotimah, angka cukup kita harusnya qanaah. Jalan kita khairun nas, bermanfaat bagi orang lain, kan begitu. Oke, nah yang ketiga adalah konsep rezeki. Berbicara masalah sedikit konsep rezeki, sering kita mendengar perkataan seperti gini nih, hasil tak mengkhianati proses. Ini sengaja saya ambil Forbes Asia supaya nggak banyak yang kenal ya. Saya juga nggak kenal mereka sih. Karena kalau saya ambil Forbes Indonesia nanti dikiranya saya menyindir. Tapi ini patokan orang sukses saat ini tuh apa sih? Kaya. Betul? Setelah itu pas mereka ditanya di wawancara, yang saya kok belum pernah ya mendengarkan orang-orang itu yang biasanya terutama yang under 13 ya. Kalau dia sudah under 50 mungkin seringkali begini, oh saya beruntung. Itu seringkali wisdomnya sudah mulai keluar. Tapi kalau yang di bawah 30 biasanya masih mengatakan hasil tak mengkhianati proses. Hati-hati loh, kata-kata ini seolah benar. Tapi kata-kata ini agak sedikit mengandung makna kekufuran atau mengingkari apa yang disebut namanya haknya Allah. Nah, ini harus hati-hati. Ya, kenapa? Pada saat kita mengatakan seperti ini, ada unsur kesombongan kita bahwa kita ini berhasil, kita ini sukses mendapatkan seperti sekarang ini pencapaiannya dikarenakan kita sudah melakukan kerja keras atau mungkin kita berpikir keras dan seterusnya. Ya, pada harusnya hasil itu adalah haknya Allah dan proses itu kewajiban kita. Kalau toh pun nanti hasilnya pas berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan dalam proses, itu tetap kita harus mengembalikan pada Allah. Karena tidak ada kepastian tentang hal itu. Gampangannya kita gambarkan dengan konsep dua lingkaran ini. Lingkaran yang di dalam itu yang disebut namanya lingkaran yang kita bisa kuasai.
Lingkaran yang kedua, lingkaran yang kita dikuasai. Lingkaran kita bisa kuasai, kita bisa bergerak, kita bisa belajar, kita bisa berikhtiar. Ya itulah lingkaran yang kita sebut namanya lingkaran nasib atau lingkaran yang kita bisa kuasai. Tapi ada lingkaran yang kita nggak bisa menguasai meskipun kita sudah berikhtiar, yang disebut namanya takdir. Misalkan saya mau pergi ke Jakarta, itu ikhtiar saya apa? Saya naik travel, naik mobil, atau berjalan kaki atau nyepeda, itu ikhtiar saya. Ya, di tengah jalan saya ketabrak, itu namanya takdir saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, atau yang disebut namanya sudah menyempurnakan ikhtiarnya. Nah, bagaimana kita memahami konsep rezeki ini? Karena kalau kita nanti pas ketemu, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan kita kecewa. Itu bahaya sekali. Kalau kita kecewa, kita tidak bersyukur. Ya, dan kita kufur nikmat. Kalau kita kufur, nanti adab yang kena. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi beda sekali kalau kita sudah mengimani konsep yang disebut dengan dua lingkaran ini. Pada saat kita ketemu sesuatu, kita pasrahkan sama Allah. Bahkan sebelum kita melangkah, kita sudah memasrahkan. Sebelum kita ikhtiar, kita sudah masrahin duluan, ya Allah, ini sebentar lagi nih, aku akan ikhtiar nih, kan begitu. Sebelum aku berikhtiar ini, aku memasrahkan diriku padamu, aku meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi nanti, itu adalah manifestasi rasa cintamu padaku. Jadi apa yang terjadi nanti itu kebaikan buat kita. Misalnya pas kita jatuh pun, dalam artian kita bangkrut, bisnis bangkrut, padahal udah berikhtiar semaksimal mungkin, sudah sedekah juga iya, ya itu hal yang baik buat kita. Jangan-jangan pas kita dikasih nanti langsung sukses, kita sombong. Ya, nah ini yang biasanya banyak dialami oleh para pebisnis kita gitu Kak, kepada saat sudah berikhtiar, tawakal, terus kemudian dikasih cobaan, biasanya mereka langsung putus asa, kemudian bahkan menjauhkan diri dari Tuhannya. Itu ada juga kasus-kasus semacam itu. Nah, gimana sih cara untuk mengatasi ini begitu Kak Jaya? Sekali lagi mohon maaf, saya juga ingin mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi Kak Jaya. Ya. Nah, sekarang bicara masalah tadi itu, jadi ada rezeki itu yang dalam bentuk kemudahan. Tapi ada rezeki juga yang dalam bentuk hambatan, ya kan? Nah, pada dasarnya kalau kita mendapatkan hambatan, tapi dengan catatan kita berdoa duluan ya. Kita sudah berdoa duluan. Pas kita dapat hambatan kan kita doa kan. Robbi zidni ilma, warzuqni farma, kan begitu. Jadi kan ya Allah berikan itu rezeki dalam bentuk keilmuan gitu kan, atau pemahaman. Karena hambatan ini adalah rezeki dalam bentuk keilmuan yang melalui olah pikir kita, supaya pada saat kita mendapatkan rezeki ini nanti kedepannya setelah dengan proses pola pikir dan ikhtiar kita lagi itu nanti kita bisa datang ke sana lagi kalau itu hilang, kan begitu loh, sudah ngerti petanya. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, kita harus mengimani juga bahwa rezeki itu seperti peluru di medan perang, nggak akan ketukar kalau itu jatah kita. Jadi nggak usah juga iri dan nggak usah juga takut. Yang terakhir, keberkahan di proses, ini dah terakhir nih ya. Nah, ini penting sekali. Kalau kita bicara masalah halal itu belum cukup, ya, karena halal itu plus harus dengan toyib. Apa sih halal plus bedanya sama toyib? Halal itu mungkin zatnya, mungkin caranya, tapi toyib itu bicara masalah kadar. Contohnya begini, cabai itu halal, tapi kalau kebanyakan nggak toyib. Jomblo itu halal, kalau kelamaan nggak toyib. Ya, nah makanan halal, baik, apa yang dijual, halal tidak halal. Tapi bicara masalah halal lagi juga, ya, toyib juga, itu kenapa menjual itu? Ini juga penting. Niatan awalnya. Ya, bagaimana cara menjualnya? Ini juga penting juga. Kita melakukan timbang-bandingan harga, apakah itu benar juga? Kalau nanti menghancurkan ekosistem sekitarnya. Ya, apa manfaat sekitar kita? Jangan-jangan nanti kita itu hanya memperkaya diri kita sendiri, cabang kita ratusan ribuan, puluhan ribu cabang. Terus habis itu apa? Petani kopinya tetap ditekan juga. Kelihatannya di permukaan kita sukses, padahal sebetulnya kita gagal secara akhirat, kan begitu. Ya. Nah, yang luar biasanya konsep fair trade ini atau perdagangan yang adil ini justru malah timbul di negara Eropa. Lucu kan? Di negara Indonesia yang harusnya mayoritas Muslim malah seringkali ngomong seperti gini. Kalau mau aku beli ke tempatmu, kamu ngasihlah manfaat yang lebih. Contohnya gimana? Ya lebih murah, lebih bagus. Jangan-jangan ini yang ngomong yang kapitalis, ya. Nah, padahal di tempat konsep fair trade itu kita nggak boleh menekan harga. Jadi harga itu harus adil, begitu ya. Baik. Nah, konsep fair trade itu sebetulnya sudah ada dalam Islam yang disebut namanya rahmatan lil alamin. Bahkan tidak hanya adil untuk
bagian hulunya, tapi juga adil untuk bagian bawahnya. Apa itu? Mikro bagian langitnya. Ya, itu konsep Islam bahkan semesta. Tidak hanya berbicara masalah manusia saja, tapi juga mikrobanya juga diperhatikan. Oke, tapi kan aku udah nyedekahkan 20% nih dari profitku buat panti asuhan. Nah, ini harus hati-hati. Ya, ada yang disebut namanya tujuan, ada yang disebut namanya jalan. Kadang-kadang kita, ini KS ini kondisi sekarang, KD kondisi yang diinginkan. Ya, nah ini yang warna merah, ini yang KD, KSKD jahiliyah. Ya kan? Nah, kita memikirkan kondisi sekarang itu ngitungnya omset, kepemilikan, dan seterusnya. Nanti terus kondisi yang diinginkan adalah kepemilikan lagi. Biasanya kalau kita sudah didrive oleh materialism, how to-nya itu mesti kapitalisme. Sudah, seringkali seperti itu. Ya, nah, sedekah itu taruh paling bawah lah gitu loh. Itu untuk namanya pemutihan. Biar menghibur diri supaya kita sudah yang penting sudah sedekah. Dan padahal caranya nginjak sana sini kan begitu loh. Nah, yang paling penting harus mengerti begin with the end in mind, merujuk pada tujuan akhirnya. Tujuannya juga harus syariah duluan. Terus habis itu awalnya kita mulai dengan syariah, jalannya juga kita harus menjaga secara syariah. Apa itu? Halal thayyib, tidak cuma sekedar halal saja. Ya, nah ini kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi tujuannya syariah. Prosesnya juga harus secara syariah. Jangan kita tidak memasukkan. Bahkan kalau menurut saya dzikir itu harus masukkan paling atas duluan. Sebelum kita berikhtiar. Loh, nggak salah mas. Kan ikhtiar dulu baru tawakal. Enggak, tawakal sebelum melangkah itu lebih penting. Supaya pas nanti terjadi apapun itu, ya, itu terjadi, kita mengimani sebagai itu kebaikan bagi kita. Oke, nah terakhir, bisnis yang berkah itu apa sih? Bisnis yang menebar manfaat bagi sekitar, bukan untuk merusaknya. Jika pencapaian materi menjadi tolak ukur kesuksesan kita, maka keserakahan akan menjadi mesinnya. Manipulasi, bahan bakarnya, dan kapitalis adalah sistemnya. Materi saya bisa disimak di YouTube saya, Jaya Setiabudi. Nanti ada juga di menu playlist juga ada sebenarnya Fondasi Sukses. Itu adalah serial-serialnya yang bisa memperkuat materi saya yang barusan saya sampaikan. Dan atau juga bisa disimak di formulabisnis.id. Ya, sudah ada aplikasinya juga, namanya aplikasi Sarang Semut, bisa di-download di App Store, Google Play, dan ikuti sarang formula, karena ini ada banyak sarangnya. Terakhir, banyak yang menanyakan, Mas, bisnisnya apa sih? Nah, ini adalah yang saya tekuni sekarang ini, bersama kawan-kawan, kita ingin bagaimana menciptakan sistem perekonomian mandiri yang rahmatan lil alamin. Kita mulai dengan memberikan solusi UKM Go Online yang rahmatan lil alamin. Terima kasih, sekian dari saya. Monggo Sarifah. Ya, terima kasih banyak, luar biasa Kak Jaya Setiabudi. Tadi kalau memang masih pengen tahu lebih dalam lagi mengenai konsep bisnis syariah ini, kemudian juga bagaimana caranya, dan juga masih penasaran soal Kak Jaya Setiabudi, bisa tonton YouTube channelnya, tadi sudah dikasih bocoran sedikit sama Kak Jaya. Luar biasa, karena kalau kita pahami ternyata pondasi berbisnis berkah ini mungkin yang dijelaskan tadi ada 4 unsur di luar pikiran kita semua. Tadi dijelaskan yang pertama makna sukses, yang kedua angka yang cukup, kemudian konsep rezeki, dan juga keberkahan di proses ini yang dijalankan secara syariah, dan juga menjaga prosesnya dengan halal dan thayyiban. Jadi sekarang mengerti ya, perbedaan halal dan juga thayyiban ini bukan satu kesatuan, tapi suatu hal yang berbeda. Terakhir Kak, singkat saja mau tanya ke Kak Jaya, kalau makna sukses menurut Kak Jaya apa? Ya tadi itu, husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Jalannya bagaimana? Bermanfaat bagi sesama. Bermanfaat bagi sesama, itu yang harus kita tekankan agar apa? Tadi endingnya adalah kita ingin berkahnya. Kalau berkah itu apa yang kita targetkan mungkin akan dilebihkan oleh Allah SWT gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah luar biasa, kita sudah dengarkan bagaimana pondasi bisnis berkah tadi dipaparkan langsung panjang lebar oleh Kak Jaya Setiabudi. Saya mau kasih tahu dulu, ini ada pantun lagi buat kakak adik sekalian. Betapa indahnya jalan-jalan di Pulau Madura, jangan malu untuk bertanya sebelum kita menutup acara. Nah, jadi kita buka ya sesi tanya jawab, boleh langsung bertanya, mencantumkan nama, asalnya dari mana, dan juga langsung pertanyaannya to the point saja, bisa dikirim
dikirimkan melalui kolom chat ya. Kita tunggu karena sesaat lagi kita juga masih akan dengarkan narasumber kita yang satunya. Nah, jangan lupa ditunggu pertanyaannya karena nanti akan ada 3 orang penanya terbaik akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Nanti kita bocorin di akhir acara. Nah, kita tunggu dulu beberapa pertanyaannya, nanti juga kita akan tanyakan langsung, kita juga minta jawabannya dari kedua narasumber. Sebelum kita hadirkan narasumber kita yang kedua yang akan membahas mengenai sebenarnya mangsa pasarnya ini ada tidak sih bisnis halal ini seberapa besar? Karena narasumber kedua kita ini cukup luar biasa. Artis, pelaku usaha, pemain sinetron, pemain film juga. Siapa yang tak kenal? Kak Dini Aminarti. Tapi kita tahan dulu, nanti kita akan cari tahu lebih lengkap mengenai ini tadi ya, mencari berkah dari berbisnis halal. Bagaimana pengalamannya sejauh ini? Sebelumnya kita akan hadirkan dulu ada video produk UMKM halal berikut ini. Inilah langsung saatnya untuk kita menyapa langsung, melihat paras cantik dari Kak Dini Aminarti. Mana Kak? Boleh dong tampakkan diri Kak Dini Aminarti. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali kita semua saat ini sudah bisa langsung ngobrol, mencari tahu pengalaman yang luar biasa dari seorang Dini Aminarti. Kalau kita belum mengenal lebih dekat, nampaknya kurang afdol gitu ya. Kita tampilkan dulu ini adalah CV dari Kak Dini Aminarti. Kalau boleh kita bacakan, siapa sih yang nggak ngerti Dini Aminarti gitu ya. Seorang artis, pelaku usaha yang luar biasa juga. Nah, nih usaha-usahanya bisa dilihat. Ada usaha fashion, ada hijab DA by Dini Aminarti, ada baju koko dan juga masker dari Tudi, kemudian ada baju batik juga, kemudian juga ada minuman, makanan, dan juga yang terakhir adalah sepatu, ada DV Project. Jadi bisnisnya sudah cukup banyak. Mengapa kemudian kalau memang dikatakan bisnis halal ini pasarnya tidak ada, tapi buktinya seorang Dini Aminarti bahkan terus menambah berbagai bisnisnya, tidak hanya makanan saja ternyata, tapi juga lifestyle fashion di sini. Oke, Kak Dini, kita mau tanya-tanya dulu. Jadi saat ini kegiatan Kak Dini apa aja sih, Kak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk Bank Indonesia Wilayah Jember yang sudah mengundang aku pada siang hari ini. Masya Allah, senang banget bisa ada di sini. Ya, untuk menjawab pertanyaan, kegiatan sekarang ini aku memang lebih banyak ngurusin bisnis, dan alhamdulillah syuting masih jalan, masih ada 2 film yang insya Allah akan ditayangkan, tapi itu film nanti ya mudah-mudahan semuanya kembali normal, bisa kembali tayang di bioskop gitu.
Oke, luar biasa. Kok tadi tanya kegiatannya apa? Sedang sibuk mengurusi bisnis. Nah, jadi penasaran Kak, seorang artis sudah enak-enak menjadi panutan banyak orang, kemudian penggemar banyak orang, juga kemudian karirnya juga luar biasa. Tidak hanya Kak Dini aja, tapi juga suaminya Kak Dimas itu juga karirnya luar biasa. Tapi mengapa kemudian tertarik untuk merambah dunia bisnis? Yang menginspirasi seorang Dini Aminarti itu apa? Iya, sebenarnya bisnis ini memang aku jalani pas aku sudah menikah dengan Mas Dimas gitu. Berarti itu tahun 2009 gitu. Cuma kita mulai menjalankan bisnis ini di tahun 2010 dan Mas Dimas itu memang sebelum nikah sama aku beliau udah mulai berbisnis gitu. Ditambah lagi di saat pas nikah sama Mas Dimas, aku kan memang dari dulu seneng banget yang namanya desain baju sendiri gitu. Terus aku desain, terus aku minta tukang jahit untuk diproses jahit segala macam. Ya udah akhirnya Mas Dimas bilang, ya udah yuk kenapa kita nggak coba bisnis untuk pakaian aja gitu kan. Oke. Gitu. Tapi memang awalnya di tahun 2000 kita mulai itu di tahun 2010 2011 yang pertama kali dijalankan adalah 2D itu baju koko gitu. Gitu. Dan kalau yang untuk produk-produknya itu baru setelah itu baru kita jalanin gitu. Dan memang kenapa berbisnis kalau misal dibilang memang dunia entertain itu memang luar biasa menyenangkan gitu kan. Tapi memang ya, di saat iya, tapi memang di saat aku sudah menikah, kalau aku nggak syuting sama Mas Dimas, itu aku jadi beban tersendiri sih Mbak sebenarnya. Karena ibaratnya Mas Dimas udah tidur, aku masih di lokasi syuting. Itu kan nggak baik juga gitu kan. Terus aku udah berangkat pagi, ya pokoknya waktu kita tuh jadi jarang banget untuk quality time apa segala macam. Ya udahlah sekarang kita cari solusi terbaik kira-kira apa. Ya udah akhirnya kita coba bisnis dan sekarang pun kalau misalnya mau syuting maunya berdua biar waktunya bisa tetap ketemu gitu. Dan kenapa juga karena kan 9 dari 10 pintu rezeki itu kan memang salah satunya dengan berbisnis ya gitu. Jadi ya menjalankan sunnah yang memang sudah dari zaman dahulu gitu kan. Dari Siti Khadijah memang berdagang kayak gitu-gitu. Oke, luar biasa. Masya Allah sekali. Kalau Kak Dini, kita kan sekarang kalau di Indonesia bagi ada beberapa artis juga dan kayak lagi ngetren juga bisnis halal gitu. Tentunya cara berbisnis halal ini juga Kak Dini dan Kak Dimas Seto lakukan kan di dalam beberapa bisnis ini? Oh, iya dong pasti gitu kan. Tadi aku sempat mendengarkan sedikit tentang apa yang sudah disampaikan oleh Mas Jaya gitu kan, masalah bisnis halal dan toib itu penting banget gitu kan. Dan kita sebagai seorang muslim itu memang harus pintar dalam memilih produk apapun itu gitu kan. Jangan cuma bagusnya, jangan cuma enaknya, tapi di situ tidak ada sisi kehalalan dan tidak ada sisi ketoiban gitu kan. Nantinya malah akan merugikan diri kita sendiri dan keluarga kita pastinya. Karena segala sesuatu yang kita makan, misalkan kalau misalnya itu tidak halal dan tidak toib, itu kan pasti akan berpengaruh di dalam badan kita, darah kita, jadi mengganggu ibadah kita. Karena mungkin kalau misalnya dulu waktu aku sebelum belajar gitu ya, kayaknya kok susah banget ya bangun untuk sholat tahajud gitu ya. Ini aku habis makan apa sih gitu kan? Kayak gitu-gitu. Jadi memang nggak, ya udahlah yang penting makan enak aja gitu kan. Tapi sekarang dengan berusaha untuk menjadi lebih baik gitu ya, berusaha insya Allah pengen selalu belajar gitu kan, jadi tahu, oh iya ya sekarang kalau misalnya kita mau bisnis ataupun mau makan sekalipun, kita harus cari benar-benar yang halal dan yang toib. Begitu juga dengan bisnis, apalagi bisnis kita ini nantinya kan akan digunakan sama orang-orang lain, itu kan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat kelak gitu kan. Apa yang kita jual, apa yang mereka pakai, nanti kalau misalnya memang ada sesuatu yang tidak halal, ya mereka bisa nuntut ke kita gitu. Jadi kita benar-benar berhati-hati sih insya Allah dalam masalah seperti ini gitu kan. Apapun itu, baik dari untuk pakaian dan juga apalagi khususnya makanan. Jadi kembali lagi pondasi imannya, pondasi keyakinannya diperkuat dulu gitu ya Kak ya.
Nah, kalau misalnya sekarang ini kan lagi pandemi, Kak. Jadi bisnisnya Kak Dini Aminarti ini gimana kondisinya sekarang, Kak? Iya, memang Masya Allah ya. Em, Pandemi ini luar biasa sekali loh, Dak. Tapi aku yakin Allah itu kasih ujian, pasti ada hikmah di balik ini semua gitu kan. Em, Ya di awal pandemi itu memang em, kita itu menurun, pasti menurun lah Mbak. Semua Terdampak usaha, lah ya. iya semua usaha itu pasti terdampak apapun itu gitu kan. Tapi alhamdulillah karena izin Allah saat itu kita memang turunnya tidak terlalu drastis gitu. Apalagi saat itu lagi mau mendekati Lebaran kan, untuk baju koko, untuk jilbab, mukena segala macam kita udah berpikir ini kayaknya nggak mungkin gitu ya, orang kan nggak boleh ketemu-ketemu ya gitu kan, ini pasti ya udahlah kita lillahi ta'ala aja deh gitu, kita serahin semuanya sama Allah aja deh, terserah deh Allah mau kayak gimana, ya udah pokoknya kita lillahi ta'ala, kita ini cuma berusaha gitu kan. Ya. Tapi ya Masya Allah, Alhamdulillah Allah kasih jalan. Ya ternyata pandemi kemarin itu pun juga nggak mengurangi orang-orang tetap pengen kelihatan ganteng, pengen kelihatan keren, cantik di saat Lebaran gitu. Biarpun mereka uh, ketemunya juga lewat virtual kayak gini kan gitu. Tapi ya alhamdulillah sih gitu. Dan balik lagi di saat kita berusaha itu uh, kita kan nggak boleh selalu ada di posisi nyaman. Jadi saat itu kita udah mikir juga apa yang harus kita lakukan ya, apa sih yang orang butuhkan ya, gitu kan. Oh, ini kayaknya lagi banyak banget orang-orang pakai masker, gitu kan. Ya udah kita coba yuk bikin masker gitu. Ya udah saat Jadi itu kita inovasi di sana diperlukan ya kayak untuk menghadapi gempuran pandemi ini. iya dong benar gitu, karena memang kita benar-benar harus kreatif sekreatif mungkin gitu. Bahkan di komplek aku aja yang tadinya nggak ada yang jual makanan, sekarang pada jual makanan gitu kan. Memang ada sisi positifnya gitu kan dari pandemi ini, pasti ada hikmahnya gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba aja, jadi kita coba bikin masker gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada pegawai yang kita keluarkan. Masya Allah. Gitu karena ya kita juga menjalin kerja sama orang-orang di kantor, juga kita berusaha untuk menjadi seperti keluarga gitu kan. Jadi ya insya Allah lah, mudah-mudahan selalu dimudahkan sama Allah. Luar biasa, amin, amin, amin. Mungkin ini juga menjadi motivasi, semangat juga untuk teman-teman kita yang saat ini mungkin bisnisnya lagi agak lesu nih, Kak. Jadi jangan menyerah gitu ya. Masih ada kok contoh-contoh di luar sana yang ternyata pandemi ini justru menghasilkan banyak berkah. Nah, kalau menurut Kak Dini sendiri sebenarnya ya, Kak ya, perkembangan bisnis halal ini ke depan akan seperti apa? Apakah mangsa pasarnya betul-betul besar di Indonesia misalnya? Menurut aku bukan di Indonesia aja ya, di dunia menurut aku pun juga halal itu menjadi nomor satu. Apalagi kalau misalnya kita melihat perkembangan Muslim itu benar-benar Masya Allah ya. Karena kalau misalnya kita nonton berita, sekarang di negara ini banyak loh yang jadi Muslim, di negara ini banyak yang masuk Islam loh gitu kan. Itu kan satu hal yang aku sebagai seorang Muslim itu satu hal yang sangat membahagiakan banget buat aku. Ternyata memang akhirnya mereka tahu kalau Islam itu rahmatan lil alamin gitu kan. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan semuanya atas izin Allah pastinya ya. Mudah-mudahan ini bisa memang semua orang berpikir hal itu gitu kan. Bisnis halal, makanan halal itu udah menjadi satu kewajiban khususnya kita bagi orang Muslim gitu. Dan harusnya sih ya semua makanan yang dijual di mall, di restoran itu memang udah benar-benar harus sertifikasi halal menurut aku gitu. Oke, betul sih Kak, mangsa pasarnya ternyata nggak hanya di Indonesia, walaupun kalau kita lihat kan kalau ditanya mangsa pasarnya ada atau tidak, justru besar karena kita sebagai salah satu negara dengan penduduk yang mayoritas Muslim. Terlebih lagi kalau dilihat sebenarnya kita memang salah satu negara yang betul-betul menguntungkan gitu bagi mereka para eksportir di luar sana yang memang juga berbisnis halal. Kalau saya boleh mengutip satu data dari yang dirilis juga oleh Bank Indonesia pada tahun 2021 awal kemarin, bahkan peringkat 1 eksportir halal itu bukan Indonesia loh, walaupun memang penduduk kita mayoritas adalah Muslim ya, tapi justru Brazil dengan pendapatan yang lebih dari 16 miliar dolar
US, luar biasa. Kemudian Wow. yang kedua adalah India. Jadi Indonesia nih masih belum cukup maksimal gitu. Makanya kenapa kemudian kita mensosialisasikan mengenai bisnis halal ini gitu. Ayo, jadi Kak Dini Aminarti kita minta saran, kemudian juga motivasi semangatnya buat teman-teman kita semua yang mungkin saat ini baru ingin memulai bisnis tapi masih ragu-ragu nih Kak. Jadi apa yang bisa dibagi untuk teman-teman kita Kak Dini? Yang pasti pertama di saat kita mau menjalankan bisnis, kita itu harus observasi dulu. Apa sih yang mau Oke. kita jalankan, ya kan? Dan kita harus tahu juga nih passion kita apa. Jangan sampai akhirnya kita ibaratnya buang-buang uang, ternyata kita nggak cocok jualan ini, kita mau cuma coba-coba gitu kan. Jadi kita memang harus benar-benar tahu passion kita apa, terus kita observasi juga. Dan yang pasti minta pertolongan sama Allah ya. Itu sih yang paling penting ya menurut aku. Segala sesuatu, insya Allah kalau di saat kita minta pertolongan sama Allah, pasti akan dikasih kemudahan sama Allah gitu kan. Jadi ya itu sih, observasi, berdoa sama Allah, minta pertolongan sama Allah, terus harus tahu passionnya seperti apa dan kayak gimana. Jangan sampai akhirnya malah buang-buang uang. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Dini Aminarti tadi udah bagi pengalaman ceritanya. Jadi bisa jadi masukan juga, semangat juga untuk kita semua. Nah, sekarang ini Kak Jaya masih terhubung ya sama kita ya Kak? Alhamdulillah, nyimak. Alhamdulillah. Masih, nah ini sudah ada 3 di sini layarnya, sudah senyum sumringahnya sudah kelihatan semuanya. Nah, sekarang karena Kak Jaya dan juga Kak Dini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sudah banyak sekali pertanyaan kalau kita lihat di kolom chat, tapi sudah kita pilih beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, ini ada pertanyaan dari Dewi Pusparini. Untuk Kak Jaya, kata langsung di mention namanya. Kak, mengapa bisnis ini harus islami atau harus berbasis bisnis syariah? Apa yang membedakan bisnis konvensional yang biasa dilakukan oleh para pengusaha zaman dulu dengan bisnis islami sekarang? Nah, ini mungkin pertanyaan banyak orang ini, Kak Jaya, silahkan. Iya, sebetulnya pada dasarnya kan kalau kita bicara masalah syariah itu kan sunatullah ya. Jadi Allah kan sudah menciptakan hukum alam ini sendiri itu kan akan musnah itu kalau kita itu melawan syariah atau melawan sunatullahnya. Nah, pakem-pakem itu kan harusnya kan kita imani. Paling gampang kan seperti gini, manusia ini kan manusia ini adalah ciptaan, ya kan? Nah, ciptaan itu lebih mengerti dibandingkan penciptanya atau pencipta lebih mengerti dibandingkan yang diciptanya, kan gitu kan? Harusnya kan kalau kita memahami bahwa kita adalah ciptaan, harusnya kita sekarang mencari kan the manual book of human itu apa, kan gitu. Kalau kita meyakini bahwa ya Quran itu sebagai manual book of human kita ya, dan diturunkan melalui Rasulullah kan begitu kan, tentu aja diterjemahkan lagi secara lebih gamblang menggunakan hadis-hadis, dan juga diterjemahkan lagi juga atau disarahkan oleh para ulama-ulama sebagai aturan-aturan yang lebih kontemporer. Nah, itulah sebetulnya yang harus kita taati sebagai manual book kita. Supaya apa? Supaya sunatullah kita tidak musnah atau tidak hancur. Kehancuran di bumi ini kan sebetulnya kan kalau bisa dikatakan lebih banyak ke ulah manusia gitu loh. Contohnya adanya kemiskinan. Ya kan? Kalau kita bicara masalah paling simpel gini aja deh, zakat gitu loh. Zamannya Rasulullah dan para sahabat itu jarang berzakat. Loh, kalau saya ngomong gini mesti pada, masa sih? Ya, yang saya maksud ini zakat mal ya. Ini jarang berzakat gitu loh. Kenapa? Zakat itu kan hukuman. Zakat itu hukuman dari orang yang mengendapkan uang atau mengendapkan harta lah ya. Kalau dulu kan pakainya dinar dirham kan. Nah, itu lebih daripada nisabnya kan. Nah, jadi kalau pas dia setahun udah mengendap ya dia wajib. Tapi kan kenapa kok bisa disebut bahwa para sahabat itu jarang berzakat? Karena mereka berinfak lebih daripada itu semuanya. Artinya apa? Dapat duit, puterin dalam bentuk apa? Perputaran perekonomian bisa belanja, bisa spending, bisa juga invest, bisa juga sedekah, kan gitu. Kalau seperti kayak Abdurrahman bin Auf itu kan sepertiganya kan untuk sedekah semadinah gitu kan ya, sepertiganya untuk melunasin hutang semadinah, baru sepertiganya lagi itu dipakai untuk reinvest. Nah, itu dengan reinvest aja itu kan artinya tidak mengendap. Nah, reinvest itu bisa untung bisa rugi, nggak menjadi masalah. Bisnis itu nggak harus dikatakan harus untung, enggak gitu kan, karena kita nggak ngerti masalah untung atau tidak untungnya itu kan nanti kan ketentuannya Allah, kita kan bisa ikhtiar saja, tapi setidaknya kalau kita rugi pun juga itu sudah untung secara pahala. Kenapa? Terjadi perputaran perekonomian. Ya kan? Ini yang mungkin nggak banyak dipahami ya, karena kalau berbisnis pasti
mindsetnya adalah untung, 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 untung gitu. Ternyata di dalam rugi pun kita juga mendapatkan pahala, ada keberkahan, ada sebuah keuntungan di sana. Iya, dan sekarang itu mungkin orang hampir tidak percaya tentang hal itu. Dalam artian, masa ada sih mas orang mau invest tapi dia nggak mikir untung? Ada. Nah ini kayak di dalam hatinya para peserta kayak gitu, masa ada sih gitu. Nah kan gini ya, contoh nih ya Mbak ya, Sarifah ya. Jadi kalau ini kebetulan ya investor saya itu habaib juga itu loh ya. Saya pecinta alul bait saya nih ya. Nah jadi saya diinvest itu dan tidak ada istilahnya ngomong untung ruginya duluan. Yang nomor satu itu ilmu apa duluan, gitu kan? Jadi tujuannya kalau kamu nanti diinvest ini untuk apa? Itu yang paling penting justru di situ duluan. Apakah nanti hanya untuk memperkaya diri kita saja, ya, atau terus juga menggantikan manusia dengan mesin? Nah, sementara penganggurannya banyak, kan nggak begitu loh. Nah, kalau tujuannya sudah benar, sudah syariah, dan perhitungannya insya Allah untung, tapi kan belum pasti untung ya. Insya Allah untung, jalanin. Rugi pun itu pahala. Insya Allah begitu. Luar biasa, aduh, jadi adem ayem gitu sekarang ya kalau dengar apa yang disampaikan Kak Jaya, kayak kalau mau bisnis sudah nggak ragu lagi gitu, karena mindsetnya udah bukan untung lagi, mindsetnya mencari berkah. Nah, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan lain yang sudah dipilih oleh tim kami. Ini nanti mungkin yang juga akan mendapatkan hadiah. Ini ada dari Kak Maharani Permata untuk Kak Dini Aminarti kali ini. Kak, UMKM ini kan merupakan salah satu roda perekonomian Indonesia yang sangat mendorong perekonomian di Indonesia, pertumbuhannya. Banyak sekali juga UMKM yang terlebih di bidang fashion, misalnya hijab, baju, dan sebagainya. Tapi marak sekali juga mereka ini berkembang di e-commerce, Instagram, jadi media sosial lah, medsos. Nah, bagaimana ya Kak, kiat-kiat untuk menciptakan branding di bidang fashion agar dapat dikenal masyarakat dan juga dapat menarik lebih banyak lagi pembeli? Apakah juga harus menggunakan cara seperti foto menggunakan model, endorse, selebgram, dan lain-lain? Mungkin bisa dikasih tipsnya gimana sih Kak agar bisnis kita tuh bisa lebih maju lagi gitu? Mas Jaya izin bicara ya. Ini Masya Allah nih Mas Jaya, Masya Allah. Tenang, saya salam buat Mas Dimas. Saya udah pernah zooman sama beliau pada saat krisis barusan kemarin. Pada saat pandemi. Siap, insya Allah nanti disampaikan. Ya, makasih buat pertanyaannya. Memang dalam kondisi sekarang ini, orang selalu berpikir menggunakan selebgram atau endorse ke teman-teman pekerja seni itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan penjualan gitu kan. Tapi sebenarnya itu kalau menurut aku secara pribadi itu bukan nomor satunya, bukan itu gitu. Tapi di sini bagaimana caranya kita benar-benar bisa branding produk kita, gimana strategi marketing kita supaya benar-benar bisa berjalan. Kalau yang sudah aku lakukan gitu ya sejauh ini adalah aku menggunakan ads. Menurut aku ads itu sama saat ini benar-benar bisa membantu. Dan model bule pun so-so ya, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak gitu, tergantung orangnya gitu. Kalau aku memang pakai model karena aku malas foto sebenarnya. Gitu. Kalau aku lebih ke situ gitu kan. Tapi balik lagi, kadang-kadang ada juga yang penjualannya itu bisa naik kalau mereka endorse selebgram atau pekerja seni. Cuma balik lagi, semua itu balik dengan kualitas apa yang kita jual. Mungkin di awal orang-orang beli karena si A di endorse sama si A gitu ya. Tapi ternyata pas udah dijual produknya mengecewakan, pasti itu nggak akan mau balik lagi atau repeat order lagi gitu kan. Di sini bagaimana caranya adalah jualah produk yang memang benar-benar berkualitas menurut aku gitu kan. Jangan sampai kita membohongi pembeli gitu kan, dan kan memang nggak baik ya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Cuma menurut aku kalau untuk penjualan, aku sih menyarankan pakai ads ya. Insya Allah ya, karena aku menjalankan itu gitu kan. Insya Allah itu ya yang sangat membantu saat ini. Oke, beriklan seperti apa Kak yang saat ini kalau Kak Dini Aminarti amati ini paling mantul nih, paling pas nih untuk berbisnis di era pandemi ini? Kalau aku lihat sih Instagram ads itu sama Facebook ads itu pengaruh ya sejauh ini ya yang aku lihat gitu kan. Dan apa yang aku rasakan, yang aku alami gitu, kayak gitu. Dan balik lagi, kualitasnya harus benar-benar dijaga gitu. Jangan sampai pembeli kecewa. Jangan sampai pembeli misalnya di
penjualan pertama laris manis, tapi ternyata nggak ada yang repurchase gara-gara memang kualitasnya nggak bagus gitu ya. Sama saja juga dengan membohongi para customer kita. Oke, luar biasa. Sudah terjawab ya semoga ya Kak Maharani. Nah, ini ada penanya juga yang ketiga. Kita bacakan ini dari Kak Eldibo dari Yogyakarta. Wah, luar biasa. Halo Yogyakarta. Nah, mau bertanya ke Mas Jaya. Saya sudah bertahun-tahun Mas bekerja sebagai freelancer di bidang IO atau event organizer. Ketika pandemi menerpa, hampir semua kegiatan ini berkaitan dengan IO kan sudah tidak bisa lagi berjalan. Saya ingin memulai usaha baru. Nah, tapi seperti tidak punya keberanian. Ini masalah sebagian besar orang Indonesia kayaknya ya. Ya. Langkah awal seperti apa yang bisa saya tempuh supaya keberanian memulai usaha ini bisa mulai timbul lagi, Mas? Silahkan, Mas Jaya. Iya, kalau bicara masalah keberanian itu kan simple aja ya. Kalau orang kepepet nanti kan berani sendiri. Karena maksudnya kita mau nunggu kita kepepet duluan atau kita mepetin diri kita kan gitu aja. Ya kan? Nah, contoh kayak kita kepepet, nunggu kepepet beneran secara fisik, kepepet secara virtual, membayangkan nanti kita duitnya habis semuanya. Ya, kalau udah punya keluarga, anak istri nggak bisa makan bagaimana kan begitu ya. Nah, itu kepepet beneran atau kepepet virtual, membayangkan seolah-olah itu akan terjadi. Nah, atau kita mepetin diri secara langsung tadi itu kan lebih bagus. Ya kan? Ini buku saya karena yang pertama kan The Power of Kepepet. Ya, memang banyak membahas tentang itu. Nah, kalau bicara masalah how to-nya sekarang, sebetulnya begini, nggak usah harus jauh-jauh dari yang sudah pernah kita lakukan apa. Jadi intinya dalam bisnis itu kan sebenarnya membangun kredibilitas. Intinya di situ. Ya, kredibilitas itu kan kepuasan pelanggannya, ya kan dari produk dan jasa kita kan begitu kan. Baik kalau bicara masalah ads tadi itu bicara masalah traffic. Tapi kalau produknya tidak disiapkan, pelayanan kita nggak siapkan, kita hanya membangun korban-korban baru saja. Kan begitu. Nah, setelah orang itu dipuaskan, insya Allah nanti kan getok tularnya bagus. Yang paling penting tuh ya sebetulnya sekarang itu kita membangun database pelanggan itu sendiri. Sekarang gitu kan kita banyak teman-teman ini jualan di marketplace. Jualan di marketplace tidak memikirkan untuk membangun database. Seolah mereka hanya selesai, aku dapat traffic, selesai gitu saja. Betul. Tidak. Nah, sama tadi yang mau bisnisnya pun juga seperti event organizer juga, sebetulnya kalau dia punya database, ya. Nah, ini kan kalau dia punya database, dia sebetulnya punya kredibilitas, punya jaringan. Sekarang tuh nggak benar-benar murni nol lagi gitu loh. Dan database ini yang mahal ya, Kak? Iya. Database itu kan sebenarnya kan jaringan yang kita puaskan, gampangnya seperti itu. Nah, kan tinggal kita ubah produknya saja. Yang tadinya IO, oke, sekarang database-nya sudah ada. Kita mungkin jualan entah makanan kah, ya frozen kah, ya atau yang lain. Bisa nggak? Bisa juga. Kan target marketnya serupa. Mau fashion bisa juga. Kan begitu loh. Target marketnya serupa. Tidak menjadi masalah kok. Pivot lah istilahnya namanya. Pivoting. Ya, begitu. Oke, jadi sebenarnya balik lagi ya kalau mau yakin mah terobos aja jadi bonek aja lah ya modal nekat gitu ya. Jadi jangan takut-takut lah. Ya kalau istilah gini, kalau saya bilang gini, kalau orang itu nggak punya duit, orang itu nggak usah takut bangkrut karena dia sudah bangkrut. Ini agak ekstrim sebenarnya, cuman ya betul juga. Orang sering bilang gini, Kak saya nggak punya, Mas J saya nggak punya duit Mas J, saya mau bisnis. Tapi saya takut bangkrut. Loh, Anda tuh sudah bangkrut. Gitu loh. Jadi nggak usah takut bangkrut lagi gitu loh. Ya, artinya apa? Kalau bagaimana kita bisnis itu nggak punya duit. Makanya ini seringkali begini nih. Ini namanya sedekah pada saat kita bangkrut itu maksudnya apa? Kita bangkrut, kita punya duit tinggal 1 juta rupiah. Utang kita 1 miliar. Kalau kita ngitung itu kan 1 juta ke 1 miliar itu kan harus dikalikan 1000 kali kan begitu. Ya, hasilnya. Dengan 1 juta bagaimana mendapatkan 1 miliar kan begitu. Itu kan, wah kalau untungnya 10% dikalikannya lebih daripada itu kan gitu. 100.000 kali kan begitu. Nah, tapi kan ngitungnya nggak seperti gitu loh. Nah, kita biar tidak berhitung, kita kenapa suruh, ya sudah 1 juta sedekahkan saja. Supaya pembaginya 0. Kan gitu loh. Nah, maksudnya apa? Begitu kita pasrahkan, ternyata kita punya aset yang luar biasa. Ini loh aset kita, ya jaringan kita. Ya. Dan apa? Keimanan kita. Allah ngasihkan yang tidak kita nalar lagi. Selama ini kita kan membatasi rezeki itu dengan nalar kita gitu loh. Itu tidak syariah juga tuh. Kan? Padahal Allah memberikan bantuan-bantuan itu yang kita sangka-sangka. Ya dalam bentuk kemudahan. Saya mau ke tempatnya Mas Dimas ya, lagi cari sutradara. Tiba-tiba dipertemukan di sini sama Mbak Dini.
Nah, habis ini nyambung, bisa kan? Bisa juga gitu loh. Itu namanya kemudahan. Oh, Allah, ya. Allah antarkan itu gitu loh. Nah, itu seringkali kita nggak percaya, kita pakainya nalar atau logika semuanya. Akhirnya apa? Rezeki kita dibatasin oleh nalar logika kita. Padahal lebih besar daripada itu sebetulnya. Luar biasa. Jadi gimana nih? Masih takut lagi nggak untuk berbisnis? Sudah dijelaskan panjang lebar, mau yang terburuk pun tuh masih ada berkahnya begitu ya. Jadi ayo kita sama-sama usaha lagi, apalagi terlebih di masa pandemi ini, karena kalau dilihat-lihat ternyata bisnis makanan, bisnis fashion ini justru peluangnya lebih besar di masa pandemi ini. Ayo kita sama-sama semangat ya. Nah, yang ini ada juga yang bertanya untuk Kak Dini Aminarti dari Sabicis katanya. Assalamualaikum Kak Dini, mohon izin bertanya. Tadi kan banyak ya bisnisnya dari mulai makanan, kemudian juga pakaian. Ketika akan menambah bisnis itu Kak, step-stepnya apa aja yang disiapkan? Selain juga pastinya investasi modal ini penting nggak sih Kak? Terlebih kalau kita berbicara mengenai halal ya. Modal ini kan jadi cukup penting juga karena biasanya masyarakat kita kalau berbicara mengenai modal, pikirannya pasti pinjam ke bank gitu. Kak Dini. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau nih, ini bedanya aku sama Mas Dimas. Kalau aku itu orangnya lebih hati-hati dalam berbisnis gitu kan, karena aku nggak mau main bisnis, tapi akhirnya nanti malah jadi nggak jalan atau apa gitu kan. Tapi barusan mau ngomong merugi, tapi Mas Jaya tadi udah menjelaskan kalau merugi itu Begitu juga masih dapat ada berkahnya pahala. Iya makanya. Kalau aku memang lebih hati-hati dibanding Mas Dimas gitu. Tapi segala sesuatunya kalau misalnya kita mau menjalankan bisnis, pasti kita lihat peluang ke depannya. Kira-kira, ya itu balik lagi, kita observasi dulu kira-kira masyarakat butuh nggak sih apa yang kita jual. Terus kita bisa bersaing harga nggak sih dengan orang-orang sekitar gitu. Balik lagi harus pintar-pintar dalam menjalani bisnis dan jangan semuanya dijalanin. Aku ini menjalankan bisnis, alhamdulillah sampai sekarang ada beberapa itu nggak dalam satu waktu. Betul. Aku jalanin langsung gitu kan. Karena memang aku lihat dulu prospeknya, oh ternyata bagus ya. Oh ya udah deh kita coba untuk mengembangkan lagi, dilebarkan lagi sayapnya gitu. Oh ternyata alhamdulillah masih bagus. Ya udah dijalanin aja gitu. Tapi yang pasti kita sebisa mungkin kita nggak mau pakai uang bank gitu. Nah itu dari mana Kak? Apalagi kalau mungkin untuk kita-kita yang aduh tabungan aja udah ngos-ngosan gitu. Tadi kan Mas Jaya udah bilang. Karena udah merugi ternyata emang udah nggak punya uang gitu ya. Ya yang pasti kalau aku memang alhamdulillah dari kita berdua dari balik lagi uang kemarin kita syuting apa gitu kan itu masih ada gitu kan kita saving money untuk itu karena memang kita sudah harus bisa membagi nih kalau misalnya kita punya gaji sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini, sekian persen untuk ini gitu. Itu pun yang kita lakukan gitu. Jangan sampai akhirnya uang pokok misalnya ibaratnya untuk di rumah kita pakai uang buat modal gitu kan. Itu malah jadi akan berantakan nanti di rumah gitu. Jadi ya benar-benar sesuai dengan perhitungan yang ada gitu. Dan sekarang ini sih menurut aku banyak kok bisnis-bisnis yang memang tanpa mengeluarkan uang. Contohnya Kak? Ya, kayak misalnya di produk-produk kita itu kan emang ada reseller ya Mbak gitu. Jadi memang kita itu tadi yang Mas Jaya juga bilang kita pengen sukses bareng-bareng, jangan sukses sendiri aja gitu kan. Jadi ya memang kita pengen membantu orang untuk sukses juga, mereka bisa jualan produk-produk kita juga gitu kan, tanpa mereka harus mikirin modal, tanpa mereka harus mikirin rugi produksi atau dan lain-lainnya gitu kan. Jadi ya itu kita ada sistem reseller itu. Jadi ini juga mengaplikasikan sistem reseller ini untuk membantu juga para mungkin mereka yang mau usaha sambil nabung-nabung lah ya dari reseller ini. Iya betul. Iya jadi memang menurut aku itu salah satu yang bisa dijalankan untuk memang ketika punya modalnya minim ya. Kalau menurut aku secara pribadi gitu kan. Jadi resikonya pun juga akan lebih minim gitu, nggak perlu ngeluarin uang, pusing mikirin bahan, baju apa segala macam gitu kan. Jadi ya mendingan jadi reseller sih menurut aku gitu. Dan di situ kan bisa dicoba dulu. Oh ternyata aku bisa ya jualan, ya udah deh lanjut gitu kan. Nanti ternyata udah terkumpul modalnya, nah bisa jalan sendiri gitu.
Oke, luar biasa. Jadi mungkin justru dari reseller itu kita bisa mengumpulkan pundi-pundi sedikit demi sedikit untuk nanti modal bikin usaha sendiri gitu ya, Kak ya? Yap, Oh, insya Allah. insya Allah luar biasa. Ada penanya lagi ini pertanyaannya luar biasa sih. Kita coba saya bacakan dulu ya, kita dengarkan ya. Ada pertanyaan dari Erina Nadia F. Nah, ini untuk Kak Jaya boleh, Kak Dini Aminata juga boleh. Nah, saya sering mendengar para pedagang dan pengusaha yang mungkin sering diganggu, tanda kutip gitu ya, usahanya oleh pihak lain. Nah, mungkin bisa gangguannya berupa sihir atau semacamnya gitu. Kalau memang peristiwa semacam itu sebenarnya memang ada, nah sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pedagang ini gitu? Ataukah mungkin Kak Jaya atau Kak Dini ada pengalaman juga? Silakan, Kak Jaya. Mas Jaya Baik, silakan. baik. Pakar kita, silakan Kak Jaya. Saya pernah nuliskan ini di buku saya Kitab Anti Bangkrut ya, Hmm. sampai ya saya katakan bahwa saya itu dulu berdosa pada jin karena sudah nyala-nyalain jin, uh, nyala-nyalain jin ya, terus habis itu otak saya nggak berputar gitu loh. Jadi kalau saya begini ya, ada sih jelas ada, ya ada jelas ada. Tapi saya lebih cenderung melakukan dua macam ikhtiar ya. Yang pertama ikhtiar doa atau zikir, karena saya yakin saya punya guru saya memberikan zikir-zikir yang cukup kuat dan bersanad yang kita Ya Allah, ya. zikirkan setiap saat gitu kan. Ya contoh ini dari para imam-imam besar ya, contohnya ya kan, kita setiap maghrib kita baca rotib al-haddad ya. Kalau kita kena sihir kita baca wirdul sakron ya. Itu kan insya Allah kan sudah terbukti lah gitu ya. Itu sebagai benteng ya, zikir ini kan senjatanya kita kan gitu loh. Nah, itu nomor satu ikhtiar batin saya itu seperti itu. Nah, terus ikhtiar dohir saya itu apa? Saya berpikir keras. Jangan-jangan ini bukan karena jin. Ya, tapi lokasi saya yang salah. Itu saya pernah kejadian seperti itu. Tahun 2000-an itu 2001 2002 ya, saya bangun rumah makan dan kemudian gitu saya diomongin, wah lokasimu nggak kelihatan ini, kayak ada yang nutupin gitu loh. Nah saya tanya sama orang pinter, entah pinter apa nggak ngerti kan ya. Terus diomongin, wah ya ini ada yang nutupin jin atau macam-macam gitu. Dikasih doa-doa macam-macam, enggak, ya tetap sama bangkrut akhirnya. Nah bertahun-tahun kemudian saya belajar retail management gitu kan, tentang pemilihan lokasi yang tepat ya dan seterusnya. Saya ngerti, oh kesalahan saya di situ. Nah, baru ngerti itu loh, saya itu salah lokasi. Ya istilahnya ya saya buat namanya 5 hukum semut, yang salah satunya tidak terlihat semut tadi itu. Jadi pas semut itu datang dari arah mana, itu harus disimulasikan dan dia terlihat atau tidak. Ternyata punya saya itu hooknya itu hook yang mati, ketutupan sama bangunan yang lain lagi. Nah dari traffic yang seharusnya kelihatan begitu loh. Nah ini contoh gitu kan. Ya saya sudah nyalain jin, ternyata bukan jinnya yang salah, ya kayak yang dodol gitu kan gitu loh ya. Gitu ya kira-kira. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya kembali lagi lah ya, bagaimana kekuatan iman kita gitu. Kalau Kak Dini ada pengalaman semacam ini nggak Kak? Terus waktu pada saat kejadian menghadapinya bagaimana? Alhamdulillah sih nggak ada dan jangan sampai gitu ya. Aku setuju dengan Mas Jaya tadi, dengan berzikir, minta pertolongan sama Allah. Kita juga ada zikir pagi petang gitu kan. Ya pokoknya perbanyak berdoa sama Allah, dan yang pasti yang nggak boleh dilupakan bukan cuma dari kita berduanya, ibaratnya bukan cuma dari aku dan Mas Dimasnya aja, tapi memang kita juga harus memperkuat timnya kita di dalam. Jangan sampai timnya kita ini ibaratnya kosong dengan tanpa ilmu gitu kan. Jadi bagaimana caranya ya, misalnya kita ada kajian gitu kan, pokoknya diajak dalam hal-hal kebaikan yang selalu insya Allah untuk mengingat dan bersyukur sama Allah. Dan satu lagi sih menurut aku yang tidak boleh dilupakan adalah di saat kita berusaha, di situ kita juga nggak boleh lupa untuk bersedekah gitu. Insya Allah dengan kita bersedekah, ya semoga bisa benar, semoga dimudahkan semuanya sama Allah gitu. Dan membantu banyak orang sih itu. Di saat kita menolong orang, insya Allah Allah juga pasti akan menolong kita. Ya itu sih kalau aku sih, lebih ke situ aja. Jadi kalau ditanya sebenarnya ada apa enggak, ya mau percaya atau tidak saja begitu ya. Kalau mau ditanya ada ya sebenarnya ada. Kalau mau tidak percaya ya silahkan begitu. Iya.
Oke, oke. Nah, itu tadi sudah ada 5 pertanyaan. Ini ada satu lagi, soalnya cukup menarik karena kalau kita lihat banyak sekali Kak yang nanya, cukup antusias dengan yang kita diskusikan, yang kita obrolkan pada siang hari ini. Nah, yang ini, yang saat ini saya akan bacakan ini, pertanyaan dari Angga, dari Yogyakarta juga, luar biasa Yogyakarta ya. Mohon izin bertanya sama keduanya. Kira-kira ada amalan apa saja selain ikhtiar bumi masuk dalam hal artian usaha fisik, aktivitas gitu ya. Siapa tahu kami juga bisa turut mengamalkan masih dalam konteks berbisnis ini temanya. Silahkan Kak Jaya, monggo. Mbak Dini aja itu amalnya banyak. Ini Mas Jaya dia tuh tawadunya Masya Allah deh. Iya. Ini panutan untuk kita semua para pengusaha. Nanti Kak Dini juga boleh bagi-bagi ya Kak amalannya apa aja. Nanti biar bisa diamalkan juga oleh teman-teman semuanya. Silakan Kak Jaya. Kalau kita ini kan sebenarnya membuat yang namanya juragan ngaji ya. Sudah ada di 10 kota. Ini hari Selasa ini di Bandung di rumah saya. Dan ini kan setiap minggu itu ada kajian. Nah, sudah ada di 10 kota dan kita organize bersama-sama di bawah naungan Wakaf Usman Indonesia. Kita buat badan wakafnya juga iya. Nah, yang ngajar minimum itu mondoknya itu 20 tahun lebih lah minimum seperti itu. Rata-rata muridnya Abu Yazid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki dan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dari Rusaifah. Nah, itu yang kita sudah ada di 10 kota. Kalau saran saya itu jangan sekedar bicara masalah amalan yang kita tidak punya guru. Sebaiknya kita punya guru, itu yang paling penting di situ. Karena kalau kita gurunya Syekh Google, nanti kan Google kan tidak memberikan syafaat pada kita nanti kan gitu. Gitu ya. Nah, kalau ada salah-salah tuh nanti tanyain, dulu kamu dapatnya dari mana hukumnya? Tuh Syekh Google. Kan gitu kan, atau Syekh YouTube. Nah, ini nggak bisa gitu. Jadi kalau kita tidak membiasakan diri kita, atau bahkan itu tidak lazim bagi kita untuk menanyakan hukum itu pada Google. Jadi kita punya guru, ya kita tanyakan pada guru. Itu membimbing kita. Satu itu. Kedua, kita juga punya amalan-amalan memang yang dilakukan bersama-sama. Artinya sama 10 kota ini melakukan amalan yang sama. Nah, inilah yang bedanya begini ya. Halal, toyib, itu menghasilkan keberkahan. Jika jamaah ini berkumpul bersama-sama melakukan halal dan toyib, itu menghasilkan yang namanya rahmatan. Ya, rahmatan itu gini, kalau keberkahan itu ya, contohnya kita itu dicukupkan, dikasih kemudahan, gitu kan. Nah, tapi kalau namanya rahmatan itu datang dari atas, tiba-tiba begitu, dari bawah dimunculkan, dari segala arah gitu. Ya, itu yang seperti itu. Jadi tidak kita menjemput, dikasih kemudahan, bukan begitu, tapi didatangkan, dianterin ke tempat kita. Itu rahmatan. Nah, itu yang kita kejar berjamaah itu seperti itu. Ya, dan ini teman-teman bisa nanti cek aja akunnya @juragan_ngaji di mana di Instagram, di Jakarta ada, Bandung ada, Bogor ada, Jember Jogja? ada. Jogja ada nggak Kak? Jogja ada. Jogja ada yang ngajar Ustadz Agus Mutholib itu kan, nah, itu juga ada. Terus di mana Madiun ada, di mana Semarang Ungaran yang ngajar itu anaknya Mbah Mangli itu kan, Gus Saad Gus Saad Hasani kan, anaknya Kiai Mangli yang ternama kan di Jawa Tengah. Nah, itu pentingnya kalau kita nanti punya guru, dan kita punya guru pusat juga yang disebut namanya murabi. Ini penting nanti untuk menuntun kita supaya kita tidak jalan sendiri-sendiri begitu loh. Ini pentingnya di situ, berjamaah. Nah, ini insya Allah dari sini rahmatan itu datang. Tadi contoh ya, terjadi sihir dan macam-macam. Ya insya Allah guru-guru kita nanti itu ikut membantu mendoakan ya. Dan ya kalau saya sering bilang begini, kalau saya doa itu nyangkut di langit-langit. Kalau guru saya doa itu tembus langit kan begitu loh. Nah, kalau saya bilang seperti gitu, ya saya doa ini apalah saya banyak maksiatnya kan begitu. Nah, kalau guru kan insya Allah kan sudah terjaga gitu kan. Membantu mencarikan jalan keluar lah paling tidak ya. Iya, insya Allah begitu. Yang syariah kan itu ya. Dan doanya yang paling penting, beliau itu kan manjur. Kalau saya kan ya nggak pas gitu loh. Apalah kami ini Kak Jaya. Kalau Syarifah itu Masya Allah itu kan harusnya mendoakan kami ini kan. Oke, luar biasa Kak Jaya. Sekarang Kak Dini, monggo. Biasanya dalam keseharian amalan-amalan apa yang masih terhubung dalam bisnis ya Kak, yang bisa dibagi juga ke kita semua?
Aku setuju sama pernyataan dari Mas Jaya tadi gitu. Memang sebaik-baiknya kita adalah kita itu harus tanya dengan ahli ilmu gitu. Untuk menjalankan sesuatu kita harus diskusi sama ahli ilmu. Tapi kadang-kadang orang selalu bilang mau nyari di mana gitu kan. Aku nggak punya koneksi sama ustadz ini itu Betul. gitu kan. Banyak banget orang yang selalu bilang kayak gitu kan. Tapi sekarang kalau menurut aku gimana cara kita berjuangnya? Harus ada perjuangan di situ karena Allah mencintai proses kan gitu. Jadi kita benar-benar harus berjuang untuk mendapatkan itu semua. Jangan cuma diam duduk aja. Kalau diam duduk aja juga pasti nggak akan menghasilkan apapun gitu kan. Dan tadi yang Mas Jaya udah bilang juga gitu kan, itu Masya Allah banget ya Mas Jaya punya apa tadi Mas? Itu Juragan banyak Ngaji. juragan ngaji. Juragan ngaji. Iya, ya memang sebenarnya nggak jauh berbeda. Mungkin kalau Mas Jaya udah banyak komunitasnya dengan juragan ngajinya itu, kalau aku memang dibikin di ruang lingkup antar orang-orang di kantor aku, pegawai-pegawai di kantor. Belajar ngaji, ya ada kajian-kajian juga gitu kan. Yang pasti dan tidak boleh dilupakan satu hal adalah kita harus saling mengingatkan satu sama lain gitu kan. Pegawai boleh ibaratnya pegawai boleh ngingetin bos gitu kan, nggak boleh. Kalau di kita itu nggak ada jarak antara itu gitu, karena memang ya apa sih bedanya gitu kan, toh kita sama-sama manusia gitu kan. Jadi ya sama-sama mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau misalnya memang aku ada yang lupa, aku diingetin sama mereka gitu kan. Ya sama-sama berdoa, berjuang, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kita di dunia ini diciptakan salah satunya adalah untuk belajar dan bersyukur sama Allah. Luar biasa. Jadi jangan berhenti untuk belajar. Kalau ada yang bilang, aduh pandemi kan memang susah kondisinya, semua terdampak, terlebih lagi sektor ekonomi ini yang paling terdampak ini digempur pandemi. Jangan salah, tetap tadi ya, imannya diperkuat, percaya sama Allah Ta'ala, sama Tuhan, bahwa memang semuanya ini nanti akan ada jalannya gitu. Sekali lagi saya ingatkan, pandemi ini bukan halangan, pandemi justru menjadi pelecut kita untuk bisa berlari lebih kencang lagi dan juga melompat lebih tinggi. Luar biasa sekali, Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Jaya, Kak Dini Aminarti juga tadi masukan-masukannya, saran-saran, bahkan amalan-amalan apa saja yang dibagikan kepada kita. Ini ilmu yang mahal sekali harganya ini, tidak bisa kita dapatkan di tempat lain ya. Terima kasih banyak Kak Jaya waktunya. Terima kasih juga Kak Dini Aminarti atas waktunya. Tadi sudah berbagi untuk kita semua. Nah, itu tadi saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah, antusiasnya luar biasa. Padahal ini kalau dilihat jam-jam ini adalah jam-jam masa-masa ngantuk, masa-masa kita enaknya adalah tiduran gitu ya. Tapi kok luar biasa sekali attention-nya, perhatiannya untuk talk show kita pada siang hari ini. Pertanyaannya luar biasa banyak yang masuk, hebat-hebat semua. Tapi mohon maaf, hanya ada beberapa yang bisa kita bacakan. Dan semoga ini bisa mewakili rasa penasaran dan juga sejumlah pertanyaan besar yang ada di benak teman-teman semua. Nah, sekarang saatnya siapa ini pemenang dari 3 penanya yang tadi sudah saya kabarkan akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa sih gitu kan? Hadiahnya adalah paket produk UMKM dari bisnis halal yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember Jawa Timur. Ada paket yang luar biasa, manfaatnya juga luar biasa. Kita kasih selamat dulu untuk 3 pemenang, yaitu selamat untuk Dewi Pusparini, dan juga selamat juga untuk Kak Erina Nadia, dan selamat juga untuk Kak Maharani Permata. Kita berikan tepuk tangan virtualnya dulu. Selamat untuk ketiga pemenang. Nah, nanti akan dihubungi oleh admin kita ya untuk mendapatkan hadiahnya seperti apa, nanti akan dijelaskan juga. Sekali lagi selamat untuk Kak Dewi, Kak Erina, dan juga Kak Maharani. Nah, itu tadi menjadi penghujung kita dalam membahas lebih lengkap lagi mengenai sukses dan juga berkah berbisnis halal. Paling tidak dasar-dasarnya sudah dipahami lah ya tadi dengan kita ngobrol bareng Kak Jaya dan juga Kak Dini Aminarti. Jadi sudah cukup banyak kita mengobrol, waktunya juga sudah cukup panjang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua, dan juga terima kasih untuk Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Jember yang juga sudah mengundang saya untuk dapat menyerap berbagai ilmu pada siang hari ini. Sekian teman-teman, mohon maaf jika ada perkataan maupun perilaku yang kurang nyaman di hati teman-teman semua. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maria.
Sehat selalu, mudah-mudahan bisa bertemu lagi untuk kesempatan yang lain. Ya, betul sekali. Dan seperti yang sudah kita janjikan tadi pagi, Devi ya, bahwa di penghujung acara sore hari ini kita akan memberikan door prize berupa paket produk-produk UMKM yang halal. Betul. Untuk partisipan yang beruntung. Karena keberuntungan itu ditentukan oleh sebuah sistem yang namanya spinner. Spinner. Oke. Yuk bisa yuk sekarang kita berdoa dulu ya. Siapa tahu ada beruntung bisa mendapatkan paket produk-produk UMKM. Karena masih ada waktu ini untuk Anda berdoa, memohon kepada Yang Kuasa ya. Banyak sekali ini yang ikut. Ya. Oke. Apakah 3 berarti nama nanti. Anda akan muncul? Insya Allah, mudah-mudahan. Kita hitung bersama. Oke. 1, 2, 3. Berhenti. Oh belum. Baru nyepin dulu. Spin dulu. Oke, kita Stop. Oke. Siapakah yang menjadi pemenangnya? Bismillahirrahmanirrahim. Selamat untuk Ernanda Kusuma Widanaryanti. Selamat hadiah produk UMKM halal yang sudah dipersiapkan. Congratulations. Selanjutnya Kita lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada 2 kesempatan, silahkan berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya hentikan ya. Stop. Siapakah yang menjadi pemenang? Kita lihat. Ada KD Sonaji. Selamat. Congratulations KD_Sonaji. KD ini apa yang singkatannya kira-kira? Krisdayanti. Selanjutnya kita mulai. Sonaji. Oke. Oke. Ini pemenang yang terakhir ya. Terakhir. Yang terakhir siapa? Devi atau aku? Aku. Oke, Devi. Oh, udah mulai duluan, nggak apa-apa. Oke, stop. Stop. Bismillah, siapakah yang akan menjadi pemenang? Dan pemenangnya adalah Selamat untuk Nevi. 3 pemenang sudah ditentukan sore hari ini. Selamat Ya. karena Anda mendapatkan produk-produk terbaik dari UMKM halal. Betul sekali, ada Nevi, ada KD Sonaji, Ada Winda. Dawinda, betul sekali. Oke, kita juga Jangan ingin lupa. menginformasikan apa itu. Bahwa besok kita masih ada dalam acara Road to Fair Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember 2021 dengan tema-tema yang juga begitu menarik. Besok itu kita ada webinar virtual business matching, kemudian promosi produk kopi Sekar Kijang. Ya. Ada juga webinar inovasi pemanfaatan Ziswaf untuk akselerasi pemulihan ekonomi daerah. Luar biasa, jangan Ilmunya sampai masih terlewatkan. Ya. Beberapa informasi akan kita gali sedalam-dalamnya. Betul. Ada hal-hal yang akan begitu bermanfaat untuk bisnis kita, bisnis yang halal, berkah tentu saja. Amin. Oke. Jadi ini adalah ikhtiar bersama dalam Road to Fair 2021 ini. Bagaimana kita mengupgrade, nambahi ilmu-ilmu sebagai perbekalan untuk melaju lebih baik lagi untuk usaha-usaha kita. Betul sekali Devi ya. Dan Oke. semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk bisnis UMKM kita, bisa Amin. bermanfaat untuk orang lain, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang paling penting adalah kita bisa mencapai kesuksesan dengan berkah dan halal. Amin. Pastikan kita besok ketemu lagi dalam acara Road to Festival Ekonomi Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember 2021. Dan juga kita akan bersama-sama menggali hal-hal positif. Dan dengan ini berakhir juga peran kita sebagai pemandu acara Devi ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya Angga Diwan. Dan saya Devi Fitrah undur diri. Mari dan dukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. bersama mendukung produk-produk lokal. Bersama kita membangun perekonomian nasional. Ada satu hal lagi yang harus kita lakukan, Apa Devi, itu? yaitu berfoto bersama. Oh iya, lupa. Lupa gimana sih? Ya. Padahal kalau lagi offline ini biasanya foto dulu, foto dulu. Iya. Oke. Sekarang Oke, kita foto dulu ya. Jangan lupa pasang senyum yang paling luar biasa, senyum yang paling semangat. Meskipun sore hari, kita harus tetap menebar semangat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita dan untuk diri kita sendiri tentu Betul. saja. Kameranya jangan lupa dihidupkan. Betul. Silahkan kita cek bagaimana senyum-senyum semangat yang sore hari ini masih kita bisa pantau. Karena senyum juga ibadah. Kita sedang berbicara mengenai bisnis syariah. Tentunya harus bernilai ibadah termasuk senyumnya. Ya,
Betul sekali. Oke, Kita masih terus mengundang para partisipan untuk membuka kamera Anda. Jangan malu-malu untuk menunjukkan senyum dan Betul karisma sekali. terbaik. Coba contohin dong senyum yang paling. Gini, Oh, oke. Atau begini. itu pose. Oh, pose. Bukan senyum. Ini senyum saja, Ya. nggak kelihatan kalau dari sini kalau nggak di zoom. Baik, silakan. Mungkin masih ada waktu, Anda bisa mempersiapkan dipakai hijab terbaiknya atau mungkin yang laki-laki koko terbaiknya bisa dipakai baju-baju Betul. muslimnya. Karena mungkin saja ada beberapa teman-teman yang baru saja menyelesaikan ibadah sholat asar. Betul sekali. Oke, di beberapa wilayah. Ada Mbak Maria juga, ada Mbak Dini yang juga masih terlihat. Hai. Aduh, cantik-cantik sekali moderator. Iya, kamu iri ya? Bukan iri, pengen. Baik, silakan untuk seluruh partisipan kami persilakan untuk membuka kamera masing-masing. Beberapa saat lagi kita akan berfoto bersama. Oke, kita foto baik. ya. Sudah siap. Mereka diem aja cantik loh ya. Dan tampan juga. Silakan kita hitung bersama. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekarang gayanya boleh lebih ini nggak sih? Boleh. Pakai sign love. Boleh, mungkin. sign love boleh ya. Sarangnya. Begini. Siap ya. Saya Baik. pengen dapat sarangnya dari Mbak Dini Aminarti, boleh nggak sih? Mbak Untuk Dini boleh. untuk semua partisipan maksudnya. Mbak Dini, Boleh nggak sih? love sign-nya dong. Nah, Meleleh. beneran. Dari Maria Sekam Maria juga boleh nggak? Cantik. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Feshar 2021. Luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini everything is good ya. Alhamdulillah, Semuanya sangat bisa merefresh pikiran kita, bisa merefresh pengetahuan kita tentang bagaimana membuat bisnis yang berkah, bisnis yang halal, dan Betul. bagaimana ada juga tips-tips tadi dari Mas Jaya bagaimana bisa membangun bisnis yang berkah begitu ya. Betul. Kemudian ada juga tadi step by stepnya bagaimana bisa mendapatkan sertifikat halal. Semoga itu semuanya bermanfaat untuk apa yang kita lakukan terhadap bisnis kita. Dan itu masih akan disempurnakan dengan pertemuan kita esok hari karena ada business matching juga. Betul Jadi sekali. di sini tuh nggak cuma teori aja, tapi nanti akan dipertemukan antara pelaku UMKM dan potensial buyer juga untuk memperluas dan membuka pangsa-pangsa yang mungkin belum terbuka sebelumnya. Dan yang paling penting dari Mbak Dini Aminarti tadi bahwa ketika kita melakukan usaha jangan lupa sedekah. Nah, Itu poin penting, itu adalah kunci dari itu sebuah kesuksesan. betul, ya. sudah dibuktikan oleh Sudah banyak terbukti. orang. Betul. Betul Jadi sekali. jangan sampai takut untuk wah nanti modal berkurang nih kalau misalkan sedekah. No, Insya Allah no, akan nggak terus boleh mengalir. ya, Oke. nggak boleh khawatir karena Allah Maha Kaya. Bismillah, mudah-mudahan Bismillah, semuanya begitu yang ya. menjadi partisipan akan diberikan keleluasaan rizki, usahanya lancar, Ya. dan juga diberikan berkah-berkah yang lain dalam Amin, menjalankan amin ya rabbal kehidupan. alamin. Besok kita juga akan mengikuti webinar inovasi pemanfaatan siswa untuk akselerasi pemulihan ekonomi daerah. Akhirnya saya Angga Diwan. Dan saya Devi Fitra, Mari dukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. bersama mendukung produk-produk lokal. Bersama kita membangun perekonomian nasional. Sampai jumpa dan Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.